Bapak Ibu sekalian, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya kita bersyukur ya, karena hari ke hari, minggu ke minggu, Tuhan peliharakan kita semua. Mari kita akan sebelum mulai acara ini, kita mohon Tuhan tolong kita. Situasi kita terus masih mengkhawatirkan, tapi saya percaya pimpinan Tuhan ada pada kita, dan kita akan terus maju, melakukan yang the best dalam hidup kita, dan Tuhan akan tolong kita. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mulai acara kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur oleh karena hari ini, oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami bisa memulai acara webinar khususnya tentang COVID dan komorbid. Tuhan berkati akan setiap rekan-rekan yang terlibat dalam pagelaran acara ini, supaya Engkau yang memberkati, khususnya setiap tim dokter yang hadir, yang akan memberikan pendapat, diskusi, dan juga presentasinya. Tuhan yang akan memberi pertolongan untuk setiap kami, khususnya juga untuk Dr. Theo, untuk Dr. Yeni, dan setiap rekan-rekan yang terlibat, juga untuk Pendeta William yang hadir juga memberi presentasi. Tuhan berkati. Untuk setiap kami di sini, mohon berkat dan rahmat Tuhan, supaya Engkau sendiri yang menolong. Kau ada di antara kami ya Tuhan yang hadir, yang sedang dalam keadaan sakit, terkena COVID. Tuhan berikan kepada kami semangat, kekuatan, keberanian menghadapi semuanya, dan terlebih lagi kesembuhan dari Tuhan. Kami percaya di dalam iman, dalam kekuatan Tuhan, kesembuhan itu menjadi nyata oleh karena Engkau yang bekerja dalam semuanya. Berkati para dokter, para tim kesehatan, tenaga kesehatan yang terus bekerja di seantero negeri kami Tuhan. Engkau berkati setiap mereka Tuhan, di tengah-tengah mungkin kelelahan, kejenuhan, Tuhan memberikan mereka pertolongan, khususnya perlindungan bagi mereka juga. Sehingga mereka dalam melakukan tugas, Tuhan yang memberkati dan memakai mereka. Berkati Tuhan, setiap kami di sini juga mungkin ada yang sebenarnya ada banyak sekali pergumulan yang berhubungan dengan situasi yang ada sekarang. Berikan kepada kami kekuatan, biar kami mencari Tuhan dan mendapatkan Engkau menolong setiap kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan semua rangkaian acara pada malam ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan mengalir atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Angka kasus harian COVID-19 terus bertambah setiap hari. Entah sampai kapan akan mencapai puncaknya. Setiap hari kita terus mendengar begitu banyak berita duka akibat COVID-19. Dampak COVID-19 pada setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang tidak menunjukkan gejala sama sekali, ada yang gejalanya ringan, namun tidak sedikit orang yang sakit parah, bahkan meninggal akibat virus ini. Dikatakan 80% pasien itu gejalanya ringan, 15% sedang berat, dan 5% kritis, berujung pada kematian. Orang berusia lanjut dan memiliki komorbid atau penyakit penyerta lebih beresiko terkena COVID yang berat. Apa itu yang disebut dengan komorbid atau penyakit penyerta yang dapat memperberat COVID? Bila saya punya komorbid, apa yang harus saya lakukan supaya terhindar dari COVID yang berat? Perkenalkan, saya Yeni Tanoyo, dokter spesialis penyakit dalam. Hari ini saya ditemani Dr. Theo Audianto, spesialis penyakit dalam Vinasim. Beliau adalah kakak sekelas saya, menyelesaikan pendidikan dokter umum di FKUI, dan menyelesaikan pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di FK Unpad. Langsung saja saya sapa, selamat malam Dr. Theo. Suaranya masih belum jelas. Selamat malam. Oke, Malam. sip. Yep. Apa kabar hari ini? Baik, baik. Tentunya sehat-sehat semua yang lainnya juga ya. Ya, semoga ya dok ya. Dokter Theo, sebelumnya boleh diceritakan nggak sekarang kesibukannya sehari-hari apa aja? Sehari-hari sibuk merawat yang COVID. Banyak dok? Rumah sakitnya aja kamarnya kurang banyak sebenarnya. Oke. Jadi sehari-hari merawat pasien COVID-19 ya dok ya? Ya, dengan tim ya. Nggak sendirian kok. Siap-siap. Dok, langsung saja nih masuk ke topik kita hari ini ya. Ya. COVID-19 dan komorbid.
Sebenarnya apa saja sih dok yang disebut komorbid atau penyakit penyerta yang bisa memperberat COVID? Oke, sebelumnya saya harus ngelurusin dulu kali ya. Saya tampilin dulu beberapa slide supaya eh, sahabat-sahabat kekasih kita itu bisa memahami ya. Terlihat ya di sini. Ya, orang seringkali sibuk sekarang ya dengan penyakit komorbid itu. Pikirin COVID-nya udah bingung. Semoga bahasa saya lebih gampang untuk dapat dimengerti ini ya. Ya, jadi itu artinya kita co-founder itu ada sama-sama ya. Tapi kalau comorbid ini sama-sama tapi bikin cacat sebenarnya. Morbid itu dikata morbidity ya. Morbid yang artinya cacat. Mortal itu mati sebenarnya. Tapi kalau kita ngomong soal penyakit, maka keduanya kalau berjalan ada sama-sama jadi lebih berat ya. Nah, kalau COVID ini tentunya udah banyak tahu lah. Sekarang ini minggu keberapa ya, Yan? Untuk bicara tentang COVID-an gitu ya. COVID-nya udah setahun lebih sih soalnya ya. Baru ulang tahun kemarin dia. Nah, sekarang sebenarnya kita udah benar-benar tahu atau memang baru separuh tahu gitu. Nah, sekarang lebih banyak hoaxnya, jadi lebih banyak virus hoaxnya daripada virus benerannya sih sebenarnya. Jadi akhirnya ini sepertinya kita harus memang luruskan. Nah, sekarang itu kalau COVID kita tuh herannya adalah ya 80% ada yang cepat sembuh gitu. Ada yang baru saya 2 hari aja udah sembuh kok. Dari positif udah jadi negatif. Ada juga yang cepat mati. Kemarin ada nih kayaknya singkong ini baru kena gitu ya. Terus besoknya udah nggak ada. Lalu apa sih yang bedakan antara itunya, nasibnya? Nah, kita lihat. Nah, kalau yang begini kan nggak enak gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita seringkali lupa. Sekarang ini orang ributnya adalah soal COVID ya. Bagaimana mencari keselamatan dari COVID, tapi lupa yang di sini. Yang bisa membelah tubuh dengan rohnya ya. Sehingga kadang-kadang sekarang mulai mikirin tubuhnya ya. Tapi manusia itu selain dari tubuh, ada roh ya. Dua-duanya sama-sama penting. Itu yang harus kita ingatkan. Tetapi kalau interaksi antara manusia dengan yang lain, kita harus lihat bahwa ada kuman, ada juga manusianya ya di sini. Nah, kalau kita lihat ada kuman, ada manusianya, kita juga lihat ada lingkungannya. Maka semuanya ini pasti akan berkaitan satu sama lain. Nah, sekarang kalau kita lihat si manusianya sendiri. Manusia itu sama-sama sih, sama-sama manusia, tapi beda-beda setiap manusia demi manusia. Nah, sekarang apa yang bedain? Yang beda ini tentunya keadaan kesehatannya beda. Dan kedua, apa sih yang disebut sehat? Sebenarnya pertanyaan berikutnya. Apakah sehat itu berarti tidak sakit? Ataukah sehat itu memang sebenarnya kita bisa mengoptimalkan tubuh kita sebagaimana Tuhan inginkan kita berada pada saat ini, ya, di luar dari kesehatannya. Artinya potensi maksimal apa dan optimal apa yang kita bisa lakukan pada saat ini dengan usia kita. Jadi ketika ini adalah menyangkut kepada pertumbuhan kita dan kondisi saat ini dan kondisi juga ketika kita menua, apakah kita menua dengan sehat. Jadi akhirnya ini berdampak kepada kalau orang itu sakit pasti juga beda-beda. Nah, sekarang penyakit penyerta itu adalah penyakit yang biasanya kita tanyakan kalau di pendidikan itu adalah, Pak, selama ini Bapak punya penyakit apa saja sih dulunya? Nah, ini tolong di list satu sama satu gitu ya. Kalau boleh ngacung kayaknya semuanya hampir ada gitu. Contoh, saya akan tanyakan, apakah Anda punya hipertensi? Ya. Apakah ada kolesterol? Ya. Apakah ada diabetes? Ya. Ginjalnya udah mulai terganggu nggak? Ya. Ada sakit hati? Sering, tiap hari juga sakit hati. Ya, terus kemudian kalau kita lihat di sini penyakit penyerta ya. Jadi ada konsekuensi dari penyakit penyerta itu adalah ternyata dia itu memfasilitasi kalau penyakit COVID-nya juga jadi berat. Nanti saya akan ilustrasinya ya. Sehingga dia akan meningkatkan kecacatan dan juga kematian. Tuh, jadi pentingnya apa sih? Karena kalau kita bisa kenali pasien-pasien ini, maka kita punya cara bagaimana mengoptimalkan ya penyakit yang sebelumnya supaya bisa support karena penyakit-penyakit penyerta atau penyakit komorbid ini, terutama yang saya disebutkan tadi adalah hipertensi, diabetes, itu akan berkaitan dengan penurunan dari fungsi organ-organ tubuh kita. Jadi kayak staminanya itu udah mulai rendah gitu loh. Kalau kita lagi main video game, di pasien itu masuk, saya diserahin lawan musuh yang berat gitu, yang hebat gitu ya. Tetapi stamina saya tinggal 25%. Ke toilet aja bisa mati gitu loh. Nah ini dia kadang-kadang adalah sebelumnya itu dia ternyata udah pernah digebukin gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang dia setelah staminanya itu udah mundur.
Tapi ada juga orang yang bisa recovery dan berapa cepatnya kemampuan recovery-nya. Ini sebenarnya kalau ngobatin begini, ibaratnya dulu saya senang main game itu game tinju gitu ya. Kalau game tinju itu begitu ditonjok, buk gitu kan, stamina-nya turun gitu ya. Terus nanti naik lagi dikit-dikit gitu. Terus kalau dia udah banyak bertubi-tubi tonjokannya, apalagi kalau menghadapi Mike Tyson gitu ya, gebuk buk buk buk. Nah itu kita ada kemungkinan kita KO sebenarnya. Nah ini dia kita harus mengenali gitu. Ya derajat penyakit atau sebelum itu kita cederanya itu mungkin udah benjol sini, benjol sana gitu loh. Supaya kita memang udah harus mikirin gimana nih, seberapa cepat dan seberapa agresifnya kita akan melakukan pengobatan. Nah, ini yang penting sekali nih, seberapa cepat dan agresifnya ya, sehingga nanti berdampak kepada hasil pengobatan. Kedua, dengan gangguan organ-organ tersebut, kita akan lihat obat yang paling yang kita bisa berikan dengan dosis maksimalnya sampai di mana, atau ada kita akan harus adjust. Kita harus atur si obatnya tersebut ya. Terus kita lihat kontrol penyakit penyertanya ini ya. Sehingga nasibnya itu bisa sama seperti tadi. Ada orang yang kena COVID tiba-tiba, ya semingguan aja tidur aja gitu ya, dia isolasi mandiri terus sembuh. Kamu pakai obat apa? Nggak air putih doang, sama vitamin. Dia sembuh sendiri. Nanti kalau enggak ya minum susu beruang terus sembuh sendiri gitu. Nah ini orang yang sebenarnya adalah orang-orang yang tanpa penyakit, dia makan dan bisa konsumsi makanan-makanan yang bernutrisi yang enak, lalu dia bisa sembuh. Lalu bagaimana kalau orang yang sudah ada komorbid yang sangat berat? Nah sekarang ini adalah kalau ada penyakit penyertanya tidak terkendali, maka dia akan menjadi lebih berat dan kematian lebih tinggi. Nah ini dia. Kurang lebih kita akan boleh mengenali penyakit-penyakit komorbid itu apa saja. Diabetes ya, tadi hipertensi ya. Kemudian PPOK, orang yang suka merokok ini problemnya di sini. Paru-parunya saya dikasih modelnya udah tinggal 20-30% gitu ya. Penyakit ginjal ya. Oh, ini yang paling mengerikan. Ini katanya orang yang begini nih orang makmur, tapi ini gudang penyakit ternyata. Jadi adalah orang yang obesitas ya, atau organ yang memang udah mengalami gangguan organ sampai ditransplantasi sudah gagal, dapatkan organ yang barunya hati-hati juga tetap. Perokok di sini ya, dan apalagi yang udah sampai ke PPOK ini penyakit parunya udah bolong-bolong lah gitu ibaratnya. Atau penyakit jantung ya, atau penyakit kanker. Nah ini dia yang sebenarnya yang paling berbahaya adalah orang kalau dia ngaku dia punya permasalahannya, maka kita akan lebih cepat dan biasanya keluarga lebih concern ya. Tetapi yang di sini nih, yang obesitas atau dalam metabolic syndrome. Ada hipertensi tapi nggak ngaku hipertensi. Pernah ditensi 150 ditanya ada darah tinggi? Enggak. Ya, itu lagi banyak pikiran katanya. Jadi dia di sini adalah problem-problem yang kita akhirnya menghadapi pada pasien-pasien dengan metabolic syndrome atau yang tampilannya itu gendut gitu ya. Bukannya main fisik nih ya, tetapi memang permasalahan adalah pada pasien-pasien yang punya kelebihan berkat ya kayaknya. Nah, kita akan lihat lagi ya di sini ada asma, ada pregnancy ya. Tetapi ternyata lucunya yang abu-abu ini walaupun ada penyakit komorbid, tetapi dia tidak terlalu berdampak lebih menyebabkan lebih berat. Ya, pasien stroke itu kan kadang takut banget gitu ya. Ternyata dia malah nggak terlalu tampilannya, jadi lebih stabil daripada yang begini nih, gitu loh. Ya, paham ya sampai di sini? Saya lanjut. Nah, apalagi nih, ini data ya. Pusing kan kalau lihat data, tapi gampang aja nih, saya mau cerita ya. Ini adalah usia ya. Ini tambah tua ya, tambah tua, kita lihat angkanya. Tambah tua, sebenarnya tambah mungkin dia untuk mati. Apalagi kalau kena COVID. Ini resikonya ya. Kalau dia di bawah 30 tahun cuttingnya gitu ya, yang masih di bawah 40, maka dia agak sifatnya proteksi. Tapi setelah 40, ini sih kalau dulu kita pernah bilang life begin at 40, tapi kalau ketemu COVID, oke, see you in the next life lah sebenarnya. Ya ini ada resikonya untuk dia berjumpa lebih cepat itu memang lebih tinggi. Dan laki-laki ternyata ya, dibandingin ini hampir 2 kali lipat. Nah ini kita bicara mengenai komorbid. Ada hipertensi, ada diabetes, ada kardiak, ya, ada penyakit paru. Ternyata kita dari akumulasi data yang kita kumpulkan, nah penyakit jantung ini dia adalah salah satu yang terberat ya. Dan ini kita lihat ya berkali-kali lipat, artinya kalau kepalanya 7 ya 7 kali lipat, diabetes ya 9 kali lipat, ada kardiak ya 12 kali lipat gitu ya. Tapi kalau ada combo misalnya, ada hipertensi, kaliin aja kemungkinannya, maka dia akan lebih besar. Nah ini cardiovascular disease lagi, pre-existing condition ya, yang
nantinya ujungnya mati, ternyata adalah orang-orang yang memiliki cardiovascular disease ya. Apalagi cardiovascular disease-nya dia belum di reval, belum di ring lah, belum di bypass gitu ya. Jadi adalah orang-orang, dan orang-orang ini biasanya ada juga yang punya cardiovascular disease tapi minum obatnya tidak terkontrol. Otomatis ini yang cukup menyulitkan. Akhirnya kalau kita lihat dari data, ya ini makin ke kanan itu makin berkali-kali lipat lah gitu ya intinya ya. Makin ke sini makin sedikit. Nah, kalau kita lihat di sini adalah kalau dia punya risiko ini, maka dia akan berkali-kali lipat meningkat. Ini adalah komorbid yang paling sering kita jumpai pada pasien-pasien COVID yang kita rawat. Ternyata adalah hipertensi paling banyak. Kedua kardiovaskuler ya, diabetes mulai naik nih. Sekitar rata-rata ya pasien bisa 10%-an, dan pasien-pasien rawat itu sekarang bisa naik sekitar 20% sampai 30% dengan diabetes. Apalagi sekarang dengan menggunakan obat-obatan. Contohnya adalah dexamethasone ya, itu obat steroid dan akhirnya menyebabkan peningkatan gula darah. Dan pasiennya seringkali dirawat, dok saya nggak punya gula sebelumnya, nggak punya, benar dok, nggak punya gula gitu. Terus pagi kita berikan dexamethasone, terus kemudian gulanya naik 200, 300, kadang-kadang 400. Dan ini adalah sama data dari berbagai rumah sakit yang ada di Amerika gitu ya. Dan nampaknya adalah yang menjadi agak sulit memang pasien-pasien dengan hipertensi dengan obesitas gitu yang masuk ke dalam rumah sakit. Ujung-ujung keluarnya modelnya begini. Memang rata-rata yang kita rawat adalah pasien-pasien dengan radang paru ya. Apalagi dengan beberapa yang sampai perburukan paru-parunya itu sekitar 30%. Bahkan sekarang kalau dilihat, karena kita masukin yang hanya bisa kita masukin, dan kita pilih-pilih pasien yang mana yang kita bisa masukin, otomatis ini akan meningkat nih di data-data yang sekarang di Indonesia ya. Dan kebutuhan ventilator sih sebenarnya kalau setiap kali di ICU ini udah jadi segini kali ya, 100% karena ventilatornya penuh semua. Jadi outcome-nya bersyukur karena data hari ini yang dilaporin bukan data matinya. Setidaknya hari ini yang dilaporin ada kabar gembira, yaitu 21.000 orang pada hari ini bisa dinyatakan sembuh ya, discharge atau udah lewatin masanya gitu ya. Dan kita lihat dari kriteria WHO untuk kapan dinyatakan sembuh gitu ya. Tidak ada gejala, sudah 10 hari gitu ya, atau bisa sampai 14 hari biasanya ya. Tidak ada gejala 3 hari kita bisa bilang dia sehat. Nah, kenapa bisa begitu ya? Ternyata hipertensi itu dia COVID ini senangnya mungkin udah beberapa kali ya di ini ada S reseptor. Ini pintu masuk nih. Tapi ini bukan pintu masuk surga, ini pintu masuk untuk dia akhirnya masuk dan berlipat ganda ke dalam sel-sel tubuh kita ya, terutama dalam sel-sel paru. Akhirnya kalau diabetes itu dia ini orang terlalu sering hidup dengan kemanisan. Jadi ketika itu fungsional dari tubuh kita dalam melakukan pertahanan ini mulai terganggu sebenarnya. Jadi akhirnya metabolisme ngatur tubuh ya dan energinya boros. Akhirnya dia kalau ketemu serangan yang begitu berat, KO bisa ya. Penyakit jantung ini adalah organ utama menghantarkan oksigen ke otak sebenarnya dan jaringan tubuh yang lain. Ketika paru-parunya bermasalah, jantungnya kerjanya harus lebih keras lagi. Akhirnya kalau jantungnya udah semaput, lebih cepat dia semaput. Nah ini kurang lebih gambaran yang agak ribet ya sebenarnya. Jadi awalnya si COVID-nya akan masuk di sini paru-paru ya. Kemudian ini yang disebut peradangan-peradangan hebat nih ya. Nah di sini nih yang gambar radang tuh seperti kayak orang kebakaran ya. Ketika di sini dia mengaktifasi berbagai macam sampai katanya yang orang-orang hebohin itu adalah darah kental ya. Darah kental, terus kemudian sel darah putihnya malah jadi turun, yang sel darah putihnya menghasilkan antibodi malah jadi KO. Akhirnya kita akan berdampak, lihat ini ya merah-merah ini adalah gambaran ya dari organ-organ yang harus kerjanya keras. Nah, kalau dia organnya kerjanya ini ada staminanya. Kalau dia udah ada penyakit, maka staminanya itu kurang lebih sebenarnya itu udah kurang dari 50%, udah separohnya. Jadi kalau dia harus terbebani dengan penyakit COVID-nya udah berat, tambah beban lagi bisa bebannya 150, tinggal ini adalah semaputnya ya. Semua kena. Ya, mulai dari pembuluh darah, paru-paru, jantungnya, hatinya, ginjalnya, ususnya juga akan terkena. Makanya semua keluhan kalau COVID-nya udah begini ya, nomor satu yang dikeluhkan udah lemes artinya ya. Boro-boro mikir bisa enak badan, enak hidup ya, makan kagak enak, nyeri di semua badan ya, sesek, engap dan capek. Tidur pun juga jadi terganggu. Nah ini
Kalau mau lebih lihat jelas yang ampun-ampunan itu ya, kurang lebih di sini ya ini adalah beberapa strategi kita sebenarnya ya. Kalau kita berhadapan nanti di mana nih kita lihat nih modelnya udah jeleknya di mana, kita harus supportnya di mana dan kemudian ini adalah beberapa obat-obatan sebenarnya untuk memotong. Karena kita belum bisa ngobatin COVID itu benar 100% gitu ya. Jadi kita harus bantuin mana yang kurang dan tambahin mana yang perlu gitu ya di sini. Yang kurang itu kita tambahin dan kalau dia kelebihan gitu ya, di sini senjatanya virusnya lewat sini kita cegat. Maka ini adalah obat-obatan yang kita pakai untuk mencegat jalannya penyakit. Akhirnya kita bisa sampai ke sini. Jadi kalau penyakit itu ada, maka resikonya akan dan tidak terkendali, maka resiko untuk jadi berat itu akan tinggi sekali. Apakah pasti mati? Enggak. Ya, pasti berat. Belum tentu juga. Lalu tergantung fungsi tubuhnya dan kapasitas fungsi organ penyokong lainnya. Dia gimana kalau staminanya bagus, status kesehatannya baik, kalau dia kena, biasanya dia akan menjadi hal yang ini. Nah, lalu sekarang kan biasanya orang cari kambing hitam ya, siapa yang salah. Nah, sekarang ini salah pengobatan nggak? Kebanyakan tidak. Lalu beberapa orang ini kadang-kadang tidak tahu kalau dia sudah punya masalah dalam kesehatan mereka. Nah, keadaan fungsi tubuhnya, terutama organ vitalnya, sudah turun ternyata. Akhirnya, kita harus support yang turun tadi, atau kita gantikan. Ya. Nah, fasilitas support, misalnya terjadi gagal nafas, nah ini yang kurang. Akhirnya, jadi lagi orang ngomongnya adalah salah ngobatin. Kenapa dia harusnya dapat kok? Ternyata ruangan kita tidak cukup. Dan inilah adalah ketidakseimbangan antara jumlah pasien sama fasilitas kesehatan ya. Kalau dokternya sih kayaknya sih ya masih cukup-cukup aja ya. Cuman ruang rawatnya yang rasanya sih nggak cukup gitu loh. Mungkin saatnya kali Hokim Tong bikin rumah sakit darurat kali ya. Nah, terima kasih. Ini udah akhir, rasanya kita bisa mulai diskusi nih ya. Thank you. Ya, makasih Dokter Theo untuk penjelasannya tadi sekilas tentang komorbid ya, dan kenapa kalau orang punya komorbid itu jadinya gampang kalah kalau kena COVID. Karena tadi staminanya udah mungkin 50% gitu ya, kena COVID udah tinggal KO. Oke dok, kira-kira dari sekian banyak komorbid tadi dok, yang dokter lihat paling bahaya itu yang mana dok? Itu penyakit jantung. Mereka-mereka yang punya penyakit jantung dan dia tidak identifikasi gitu ya. Apalagi mereka-mereka yang sudah masuk ke dalam payah jantung, nah itu kita akan bersusah payah itu untuk menyelamatkan mereka. Tadi sakit jantung berarti ya dok ya? Atau sebenarnya ada sakit jantungnya, tapi selama ini tidak ketahuan ya kalau ada sakit jantungnya. Lalu dok, kalau misalnya nih banyak yang nanya, kalau misalnya kita atau anggota keluarga kita punya komorbid nih, sekarang belum kena COVID. Nah, apa ya yang harus dilakukan mengingat angka COVID-nya sekarang lagi naik banget? Oke, pertama yang harus dilakukan sebenarnya kita kapan punya cek kesehatan terakhir sih sebenarnya. Idealnya sih ketika sudah menginjak kepala 4 gitu ya. Di situ life life begin at 40 ya sebenarnya, tapi itu ada another segment of life yang dimana kita udah mulai memasuki masa eclipse dari tubuh kita, sebenarnya udah masuk dalam degeneratifnya. Harusnya kita akan register kembali ya, kita akan identifikasi di mana sebenarnya fungsi-fungsi tubuh kita tuh udah minimal punya baseline lah gitu loh. Walaupun itu juga kalau sangat kasar sekali sih, Yan ya. Kalau bisa sih sebenarnya dari kepala sampai kaki kayaknya kita mau scan sih gitu, tapi cost-nya berapa gitu ya. Kalau perlu semuanya sampai genetiknya dia tuanya di mana juga kita pengen tahu gitu ya. Tapi minimal kita bisa ambil data-data yang biasa kita rutin kan, kita bisa mulai evaluasi dari situ lah. Kurang lebih biasanya adalah tekanan darah, gula darah, kolesterol, fungsi ginjal, fungsi hati gitu ya. Dan kemudian ya fungsi di dalam kognitif ya jadinya, fungsi otak juga. Oke. Oke, jadi kalau misalnya belum kena COVID nih, sekarang yang lagi sehat-sehat, yang umur 40 tahun ke atas, mending check up dulu gitu ya, tahu dulu kondisi baseline-nya. Iya, tapi saat ini mungkin bukan saat yang ideal ya, di mana labnya juga berkerumun lah gitu.
Lebih banyak orang yang COVID-nya daripada yang enggak kayaknya di situ ya. Iya, 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 iya. Oh iya, buat Bapak Ibu bisa kalau ada pertanyaan buat Dokter Theo, bisa pertanyaannya diketik di kolom chat ya. Nanti kita akan jawab di sesi Q&A. Iya. Nah, Belum pada kalau jawab, mungkin udah pada paham kayaknya. Artinya sadar diri punya komorbid gitu. ya, tadi Dok, kalau misalnya udah tahu nih ada komorbidnya, nah belum kena COVID, sehat nih sekarang, apa yang harus dilakukan? Saatnya kalau udah komorbid kita hitung-hitungan dengan stamina sebenarnya. Ya. Diingatkan Bapak Ibu bisa pertanyaannya diketik di kolom chat. Nanti kita akan jawab di sesi Q&A ya. Ya. Jadi kalau orang yang sudah itu kita akan lihat bahwa stamina-nya sendiri sudah mulai turun ya dengan adanya gangguan beberapa organ seperti itu. Kalau kita bilang dia sehat tentunya nggak sakit. Paham ya? Apalagi yang kita identifikasi adalah sakit-sakit yang bersifatnya adalah degeneratif, artinya dia akan turun terus. Jadi kalau yang sudah punya penyakit, baiknya punya stamina yang baik gitu ya. Jadi selain penyakitnya dikontrol dengan baik, mungkin ada tempatnya berolahraga gimana Dok? Penting nggak? Ini dia kadang-kadang orang seringkali salah di dalam konsep yang ini ya. Mike, Jadi olahraga itu bukan aktivitas fisik ya. Nah, menggerakkan badan itu belum tentu bisa dihitung sebagai olahraga. Jadi dari kata bahasa Indonesia sangat indah sih, olahraga. Jadi kita itu punya modal adalah raga, tubuh. Jadi kita mau melatih tubuh kita supaya sebenarnya kita akan mencapai suatu kapasitas tersendiri. Jadi kadang-kadang orang itu belum tentu akan memasukkan dalam capacity itu gitu loh. Jadi akhirnya dia hanya berusaha, oh jalan aja, Pak, udah cukup nggak? Lumayan daripada enggak. Tetapi di dalam hal ini dia tidak akan cukup dalam melatih kapasitas yang sudah memang mengalami penurunan. Jadi sebenarnya dalam tubuh adalah ada sesuatu yang sebenarnya cadangan fungsi tubuh yang tidak dipakai. Tetapi disinilah supaya kita masih tetap bisa mengaksesnya ketika kita sedang sakit. Sehingga ini adalah modal cadangan ketika kita di dalam kondisi tubuh yang sangat berat, kita masih bisa berespon. Ini adalah kuncinya dari olahraga. Jadi kadang-kadang kenapa kita harus memerlukan suatu program di dalam olahraga itu, yaitu salah satunya adalah kapasitas kardiovaskuler ya. Nah, penyakit-penyakit jantung tuh orang yang sudah mengalami gangguan jantung itu pasti akan mengalami gangguan ketika dia melakukan aktivitas. Nyeri dada, payah, lekas capek gitu ya. Tetapi tidak bisa juga dihitung sebagai yang dia suruh treadmill terus capek gitu ya. Itu adalah unfit dalam physical fitness-nya sendiri. Ya. Itu sendiri pun sebenarnya adalah suatu permasalahan di mana dia tidak bisa mengakses cadangan fungsi dari jantungnya sendiri dan kardiovaskulernya. Belum bisa dibilang sakit, ya, karena kita tidak menemukan tanda-tanda yang disebutnya sakit. Tetapi dia gagal dalam mengakses ya. Jadi dia harusnya seorang usia misalnya 30 tahunan, dia mampu untuk menjalani treadmill kurang lebih sampai 12 menitan lah gitu. Tetapi berikutnya dia begitu climb elevasi sekitar 11% udah megap gitu. Di sini adalah dia tidak fit. Ya. Dalam hal ini antara healthy dan fit ini menjadi suatu problem permasalahan sendiri. Sehingga ketika dia kita bisa mengidentifikasi adanya komorbid, maka disinilah kita mulai berhitung kalau dia kena COVID. Beban yang ditimbulkan oleh COVID-nya sendiri, belum fasilitasi lagi dari reseptornya dan kardiovaskulernya, maka kondisi tubuhnya akan menjadi sangat-sangat berat dalam melawan ini. Tadi kan dokter, ya jadi olahraga nggak sekedar olahraga, tapi ada program yang membantu kita mencapai kapasitas maksimal kita ya dok ya? Ya, betul. Nah, itu program adalah, makanya kita sekarang juga, memang saya juga akhirnya belajar kepada teman-teman yang ada di kedokteran olahraga gitu ya. Jadi bagaimana untuk kita mengoptimalkan. Justru yang sekarang ini kita banyak belajar adalah ketika di usia 30-an, apalagi sekarang itu adalah gencar untuk kita dengan kata yang Kemenkes itu dengan germas ya, Gerakan Masyarakat Sehat ya.
Jadi akhirnya adalah optimalkan dari masa teenage itu sampai dia optimal dan kemudian di adulthood gitu ya, sebelum dia masuk ke dalam lansia. Artinya kan lansia kita bilang sekarang kita mau mundurin lagi nih gitu karena itu sebenarnya adalah di 65 gitu ya. Jadi antara usia 25 sampai 65 dan peak-peaknya itu adalah antara 30 dengan 45. Kita berada di titik performan kita dan kita tetap jaga. Ini yang sebenarnya kita inginkan gitu ya. Sehingga ketika dia mulai decline, apapun itu penyakitnya, tapi kita bisa identify, disinilah kita akan bisa membantu dan lebih mudah gitu dalam membuat hal yang kita bisa adjust dalam kesehatan. Tapi permasalahannya, pasien yang kita hadapi saat ini adalah pasien-pasien yang nggak homogen. Ternyata mereka itu memiliki penyakit yang underlying-nya sendiri, mereka tidak paham bahwa mereka memiliki sakit itu gitu loh. Ya, karena ketidaktahuan mungkin nggak pernah dicek juga ya dok ya. Oke dok, pertanyaan berikutnya nih, pertanyaan utamanya mungkin ya buat hari ini. Kalau misalnya kita atau keluarga kita punya komorbid, lalu sekarang sedang terkena COVID, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perhatikan? Perhatikan nomor satu, kalau kita lebih aware bahwa sanak keluarga kita memiliki komorbid atau ini, adalah akses ke medical personnel ya, terutama adalah orang-orang yang paham bagaimana dan bisa membantu. Nah ini adalah kita bikin lah, kalau enggak ya minimal jaringan gereja lah saat ini. Ini bisa sangat bantu lah di sana, terutama untuk kompeten. Atau teman-teman kita jadi dokter paru ya, dan beberapa juga mungkin dokter-dokter umum yang memang akhir-akhir ini jadi banyak untuk menangani COVID gitu ya. Mereka yang cukup berpengetahuan ini gitu ya, itu minimal bisa ditanyakan sebelum terlambat. Jadi ketika dia mulai hari-hari awal dan identifikasi sakit pada lansia itu, orang-orang yang tadi dengan komorbid itu susah karena dia tidak akan menimbulkan gejala sebagaimana yang klasiknya itu yang seperti di koran-koran ditulisin lah. Hidungnya itu kebanyakan mah nggak akan, bukan yang kehilangan penciuman. Mereka itu datang itu dengan keluhannya adalah letih dan tidak mau makan, gangguan tidur, ya gitu loh. Terus kemudian ditanya sesek, biasalah semua engkong-engkong atau nenek-nenek pas lagi ditanya sesek, sesek nggak, capek iya, tapi sesek belum, gitu loh. Padahal kalau kita hitung dengan RR-nya, ini otot udah narik-narik tuh, gitu loh. Sesek nggak? Enggak sih, tapi ngap dikit sih, dikit gitu loh. Pasang saturasi, biasanya udah 90-an tuh. 92, 93 gitu loh. Heart rate-nya juga udah mulai naik di atas 100. Dan ini yang kadang-kadang menjadi perhatian gitu ya. Sebenarnya kalau kita bisa menemukan mereka di hari-hari ya, misalnya kan mereka rata-rata kalau datang tuh yang sekarang ini dengan city value ya. City value-nya yang relatif ya kurang dari 20 itu mah perjalanan penyakit masih di baru gitu ya. Kurang dari seminggu lah. Bahkan kalau 18-an, 19-an itu perjalanan penyakit baru cuma 5 hari. Dan ini sebelum titik di mana inflamasinya atau peradangannya itu peaking gitu loh. Nah, di sinilah kita mungkin bisa memotong ya supaya tadi gambaran itu kan dia udah mulai masuk nanti ke badai sitoform itu ya, dalam sitokain itu badai. Minimal kalau udah angin-angin itu udah mulai agak kenceng, disinilah kita harus identifikasi. Segeralah gitu loh, kita cari tempat perteduhan gitu ya. Dan kalau memang ini sekarang apalagi rasanya sih hampir semua rumah sakit kalau ngantri itu lebih dari 20 pasien di pintu IGD-nya. Bolehlah diantriin dulu gitu. Nyampainya sih kayaknya mungkin 2 hari gitu loh. Baru bisa. Karena kayaknya intake ruangan sendiri itu sekarang bukan ngarepin sembuh sih sebenarnya. Kadang-kadang ya banyak hal berharap saja sih memang keluar itu sembuh. Tapi kadang-kadang yang membuat kita menjadi beban berat karena severity-nya yang masuk di bangsa rawat sendiri pun tinggi sekali. Otomatis itu bukan pasien-pasien yang akan saya pulangkan di hari ke-7, ke-8 gitu ya. Tetapi mereka yang akan continue untuk 14 hari itu bed-nya akan dioccupy sama mereka. Begitulah yang menjadi permasalahan ya. Jadi kalau bisa identifikasi, tahu punya komorbid sehingga kita punya peluang nih. Saya ngejelasin ada realita lapangannya gitu loh. Bagi orang-orang yang kerja di rumah sakit, kita punya modal tadi. Jangan datang itu pas lagi stamina-nya udah 25%.
habis kami juga gitu. Resourcesnya sebenarnya ya kita bisa support, tapi itu support tinggi, itu oksigen udah pasti oksigen tinggi. Bahkan ini orang-orang yang ini adalah oksigen yang bisa ngabisin tabung oksigen hanya dalam hitungan menit sih sebenarnya. Karena yang dikeluarin itu bisa 60 sampai 65 itu udah mentok sementok-mentoknya itu kalau kita pakai HFNC itu. High flow-nya se-flow-flow-nya itu gitu loh. Ya. Oke, jadi identifikasi itu yang pertama, yang kedua akses ke tenaga Ya. kesehatan ya. Jadi kalau memang itu lebih baik bertanya, lalu langsung kita bisa percaya walaupun saya ngebarasin chat aja atau telepon itu udah rangring gitu ya, apalagi dokter paru gitu ya. Gitu. Kami yang kecipratan aja udah mulai berat. Oke. Yang bisa dilakukan untuk hari-hari awal apa ya, Dok ya? Untuk pasien COVID dengan komorbid. Nah, ini yang saya agak visi nih ya di sini ya. Kalau saya bilang mungkin yang minggu lalu kan Niko udah bicara mengenai apa yang dilakukan isolasi mandiri. Saya lebih suka sebenarnya lihat siapa yang sakit. Kalau yang sakitnya adalah lansia, tidak jarang saya ketemu lansia Indonesia tanpa komorbid. Gitu ya. Apalagi mereka yang sudah di atas 65. Sejatinya mereka-mereka ini yang haruslah mereka diprioritaskan atau tanya dulu karena semakin tuanya mereka semakin juga dia akan kita sulit dalam mengatasinya gitu ya. Gitu. Jadi lebih baik adalah kita identifikasi siapa dari populasi kita yang namanya populasi rentak ya jadinya ya. Ini populasi yang multiple comorbid biasanya sih. Nah, tapi visinya adalah begini. Kita tolong yang tua, yang mati yang muda. Tadi gitu ya, salah satunya adalah yang gendut itu yang mati. Karena ini adalah mereka yang tanda kutip, mereka sebenarnya adalah dalam state tidak sehat. Orang gendut itu, obesitas saya nggak pernah melihat adalah mereka adalah gemuk yang sehat. Segemuk, kalau dia sehat kenapa dia gemuk? Itu aja pertanyaannya. Ini ada yang salah dengan fungsi tubuh. Otomatis lipid itu yang menjadi proinflamasi atau dia resiko untuk peradangan sudah mengalami error. Jadi mereka ini harap minggir sedikit deh. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi kita akan klasifikasi. Nah, pakai kadang-kadang permasalahan mereka yang merasa gemuk dan merasa sehat, di sini mereka merasa dia tubuhnya fit, tetapi this is not unhealthy person. Once again ya, saya sudah bosan bungkus mereka yang seperti ini. Gitu loh. Jadi adalah mereka yang sebaiknya kalau memang dia relatif obesity, ini mendingan cek. Ya, even dari glukos atau dari lipidnya gitu ya, atau memang dari hipertensinya gitu. Even dia udah rich aja, kalau tekanan darah malam 135 ke atas, konsul. Ya, setuju banget sih Dok. Hari ini, pagi ini saya baru bungkus. Ya begitulah. 38 tahun, ya. obes, dan ternyata ada gula. Ya, dan juga kadang-kadang orang yang dia obes tapi dia masih oke lah. Dia sebelumnya ini masih bisa main basket, futsal gitu loh. Tapi olahraga permainan itu terkadang tidak bisa mengukur seberapa performnya dia. Kecuali mereka yang melakukan olahraga tanda kutip ya, kompetitif ya, atau dia performance yang harus picking gitu ya, di mana dia harus lari, yang ada kejar dengan waktu gitu. Otomatis dia harus meningkatkan di mana kapasitas fungsional itu akan meningkat sampai sekitar 80-90% atau dia pernah high intensity gitu ya. Tapi tidak dianjurkan juga dengan high intensity yang sangat tinggi sekali, tidak ada restingnya di dalam 1 mingguan itu. Tetapi di sini kita akan mulai mengukur bagaimana performa tubuh kita sendiri. Itu ketika lari dengan sprint, ya minimal adalah kita lari sprint mungkin 100 meter, 200 meter. Tetapi orang COVID yang sangat berat, ini akan sprint 24 jam. Rasanya nggak sanggup sih. Atau dia harus melakukan maraton itu ya. Tetapi waktunya itu adalah kira-kira 3 hari dia bisa harus lari maraton. Itu beban kapasitas fungsi tubuhnya yang harus dialami. Gitu ya. Itu yang bebannya, badannya tambah butuh, jantungnya harus deliver seperti itu. Dan saya yang katakan tadi adalah masalah jantung ini masalah yang sangat berat. Karena semua tubuh kita akan membutuhkan aliran. Dan yang harus mengatur, yang memompakan adalah jantungnya. Jika jantungnya problem, maka sudahlah. Dia nggak akan meet the demand gitu loh.
Dok, pertanyaan yang banyak ditanyakan nih, misalnya orang dengan komorbid darah tinggi atau kencing manis lalu kena COVID, bagaimana dengan obat-obatan yang biasanya rutin diminum itu harus berhenti dulu karena lagi kena COVID atau bagaimana? Tidak. Kalau untuk hipertensi pengobatan dilanjutkan, ya. Even untuk yang dulunya kita pikir agak haram gitu ya. Jadi contohnya adalah ACE inhibitor atau captopril, lisinopril, ramipril gitu golongan-golongan obat itu ya. Kemudian ada juga golongan sartan lah. Biasanya adalah orang menggunakan valsartan, kandesartan, irbesartan gitu ya. Dan sedikitnya memang ada clue kalau memang kita blockage itu di early gitu ya. Nampaknya ujung-ujungnya jauh lebih baik gitu. Outcome-nya menjadi lebih baik ya. Walaupun ini bukan obat, tetapi minimal prekondisi di mana orang kalau mengkonsumsi obat-obatan ini dan hipertensi lebih terkontrol, itu outcome-nya jauh lebih baik. Jadi obat-obat yang rutin diminum tetap harus dilanjut meskipun sedang sakit COVID ya dok ya? Tetap dilanjutkan. Hanya untuk beberapa adjustment pada obat-obatan diabetes ya. Karena biasanya apalagi sekarang dengan ini, nah ini yang kadang-kadang semua pasien tuh kan ada alerginya tuh terhadap kalau dengar kata insulin. Ya. Ya, itu benar-benar alergi. Kenapa harus disuntik gitu loh. Tetapi kalau di sini serahkan saja hidupmu ke dalam tangan dokternya deh. Karena insulin one of the best apa ya, yang kita bisa lakukan dalam mengontrol gula darahnya yang naik-naik itu yang akibat karena dexamethasone. Tentunya ini juga kalau kita hantem dexa besoknya 500 gitu kan. Nah, itu dia. Terus kemudian pasiennya pakai nolak-nolak lagi kan. Saya nggak kencing manis, saya nggak kencing manis, saya nggak mau disuntik pakai insulin. Ngedrip aja kita nggak punya syringe pump di situ. Dan kita mau check-in berapa kali gitu loh. Mau setiap jam. Perawat kita yang kayaknya nyerah dulu dok kalau seorang dokter begitu ya. Dokter aja yang jaga di sini katanya. Itu dia ya. Itu kadang-kadang kita selain dokternya yang baik, kita membutuhkan untuk jadi pasien yang baik. Tapi sebelum itu adalah menjadi orang yang sehat yang baik sebenarnya. Ini adalah bagian menjadi orang Kristen yang baik sebenarnya. Ya. Jadi untuk pasien yang diabetes, waktu dirawat di rumah sakit, kemungkinan besar gulanya akan naik sekali karena ada obat yang kita kasih untuk mengatasi peradangan di parunya. Betul, betul. Dan obat ini adalah salah satu-satunya saat ini adalah obat yang benar-benar hijau tuh kalau dari WHO. Adalah obat yang bisa membedakan antara siapa yang akan selamat atau lebih banyak yang selamatnya daripada yang matinya. Di situ bukan soal sembuhnya ya. Di sini yang matinya sama yang minimal dia nggak jadi pulang tuh ke rumah bapak. Jadi masih ada tugas yang harus dikerjakan di muka bumi ini. Itu yang diskriminan adalah satu-satunya adalah dexamethasone. Iya, jadi Bapak Ibu nanti mungkin kalau harus dirawat atau ada keluarganya yang sedang dirawat di rumah sakit, ada diabetes atau mungkin sebelumnya nggak ada diabetes, jangan kaget kalau lagi dirawat gula darahnya bisa melonjak gitu ya. Itu karena memang efek samping dari obat dexamethasone. Tapi kenapa dikasih itu? Karena itu satu-satunya obat yang sampai sekarang terbukti bermanfaat untuk mengatasi COVID. Dan semoga ini nggak jadi hype karena kemarin itu dexamethasone oral pun bisa habis itu. Nah, itu dia dok. Mungkin harus diperjelas ya. Saya lihat di beberapa list paket COVID yang beredar di WhatsApp grup itu ada dexamethasone di situ dok. Itu gimana menurut dokter Theo? Aduh, ini lagi pula yang diberikan dexamethasone imut-imut banget gitu loh. Tiga Itu kali lebih satu tablet tuh dok. tiga kali satu tablet itu 1,5 gitu ya. Nggak terlalu cukup buat supresi. Dan kalau diminumnya di awal sakit, apa ada efek bahayanya dok? Minum sembarangan seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat, saya nggak tahu juga evaluasinya. Jadi memang ini nggak ada satupun trial yang menjustifikasi di mana steroid dosis kecil ini bisa diberikan. Itu nggak tahu itu modelnya dari mana. Walaupun sebenarnya kalau udah tanya dokter, kita tuh sebenarnya punya estimasi kira-kira orang ini akan menjadi berat. Jadi otomatis kita akan protect dari sebelum dia sampai ke badai sitokin. Dan sampai sekarang, itu kesulitannya saya adalah dalam perihal prediction. Apalagi kalau pasiennya cuma nanya di WA terus comes and go. Saya nggak bisa berbuat apa-apa tuh. Gitu loh. Sekarang tuh untungnya adalah ada namanya teknologi telekonsultasi. Silahkan dia terregister lah dan kita bisa memantau. Dan pastikan kalau memang dokternya minta untuk 3 hari, jangan jajan dokter. Ntar keliling tambah pusing lagi tuh dengerinnya. Ini yang kejadian. Jadi akhirnya kita juga serba salah dalam hal ini. Karena yang paling penting adalah dari kita yang menjadi dokter itu adalah plan of care kita dan kita adalah follow up.
otomatis penyakit COVID ini di mana kita akan menghadapi penyakit infeksi yang lainnya itu selalu penuh dengan kejutan. Karena kalau penyakit degeneratif itu yang ada posisinya cuma satu, pelan atau decline gitu ya. Jadi turun dengan cepat atau kita bisa menahan turunnya. Tetapi kalau penyakit infeksi ini, seperti gambaran adalah sebenarnya dia harus yang di titik ini, sebenarnya dia bisa fight back si kumannya ini. Kita pikir kadang-kadang di titik di mana kita sudah mulai menang, tapi di situ adalah titik di mana kita mulai kalah sebenarnya. Nah ini yang kadang-kadang kalau kita tanpa marka, apalagi kesulitan sekarang adalah pasien, saya minta untuk cek lab ini udah belum gitu ya. Dok, mau ngantri ke lab aja kita takut dok. Gitu loh. Nah itu kadang-kadang untungnya ada beberapa hal yang kita bisa ini ya. Jadi mungkin harus ditekankan ya Bapak Ibu kalau apalagi yang punya komorbid, kalau minum obat, usahain jangan minum obat sembarangan ya dalam hal COVID ini gitu. Dan kalau bisa konsultasi ke dokter, dan kalau bisa jangan dokter shopping gitu ya. Jadi kalau bisa kontrol ke dokter yang sama. Kalau memang cocok ke dokter itu, follow up dilakukan oleh dokter yang sama. Karena kalau pindah-pindah dokter juga nanti dokternya susah untuk melakukan follow up. Ya, jadi ditekankan sekali lagi untuk obat, nggak boleh minum obat sembarangan. Ya, obat-obatan itu sekarang yang kita serba sulit sih ini, benar-benar di titik ini serba sulit karena akses ke dokter pun itu akan sulit sekali gitu ya. Tetapi kalau nggak diterbitin paket-paket juga kadang-kadang ya walaupun dilihat kita nggak ada satupun paket itu yang itu put a risk ya, tetapi juga ada benefitnya. Kalau untuk risk and the benefit, saya nggak tahu itu kembali lagi harus orang yang membuat paket tersebut yang menyebarkannya dan harus bertanggung jawab sepertinya. Well, that's what we face gitu loh sebenarnya gitu loh. Ya. Karena memang boleh dibilang disinilah kita di titik ini kita menyadari bahwa di Indonesia itu kurang dokter. Iya. Mungkin akses ke dokter juga masih sulit ya dok ya. Ya, dan kadang-kadang juga kita harus membuat jaringan di mana sebenarnya akses dokter itu nggak overload saat ini. Not yet. Gitu loh. Tetapi ada juga dokter yang sudah overload, jadi kayak hype gitu loh. Sebenarnya ada juga dokter yang mampu untuk menolong, tetapi dia nggak kalau nggak ditanyakan, ya dia jadi nggak underuse. Disinilah kita bagaimana untuk membuat jaringan-jaringan ini akan hidup gitu loh. Dan saya kayaknya sih urun pusing gitu loh mungkin di sini gitu. Nah ini jaringan Hokim Tong itu sangat besar. Dan saatnya mungkin tim penggembalaan juga ikut serta ya dengan para hamba Tuhan hand in hand ini dalam menggembalakan ya jemaatnya atau domba-dombanya yang sedang sakit. Di mana kita mulai melihat sebagaimana Kristus mulai melihat ya. Ini orang kalau pada sakit nih mau diapain gitu loh. Nah ini ya dokter-dokternya mungkin bersatu padu, kita akan lihat bagaimana kondisinya satu sama lain walaupun pasti ada kejebolan lah kanan kiri depan belakangnya. Ya utilize aja apa resources yang ada di dalam satu jemaat sih. Kalau enggak ya mungkin saatnya untuk mendoakan anak-anaknya jadi dokter. Amin. Satu pertanyaan terakhir Dokter Theo dari saya. Bagaimana tentang vaksin COVID untuk orang dengan komorbid? Karena banyak pasien saya sendiri yang saya tanya, sudah divaksin belum Bapak Ibu? Jawabannya belum karena saya punya komorbid. Katanya kalau punya komorbid nggak boleh divaksin COVID. Ya, saya dari tim Satgas di PAPDI sendiri ya, terutama PAPDI Banten sejak dari awal. Awalnya sih memang kita agak takut-takut ya, kalau memang ada KIPI yang berat ya. Tetapi secara kita udah jalan ke sini, kita lebih firm sih sebenarnya, lebih yakin bahwa efek sampingnya sangat kecil dibandingkan kita mendapatkan benefitnya. Saat ini kita udah pastikan, pertama kali pertanyaan saya kalau kena, status vaksin saya akan tanyakan, sudah vaksin belum? Sudah lengkap belum? Gitu loh. Kalau dia belum, saya udah lama pusing sih. Karena minimal kalau dia udah divaksin, itu angka beratnya sakit atau derajatnya sakit mundur, agak turun. Walaupun juga akan ketemu juga yang memang derajatnya berat. Tapi kalau yang derajat-derajatnya berat, memang saya juga udah tahu bahwa gambaran ini memang komorbidnya memang berat gitu ya. Tetapi mereka yang sudah divaksin ya, apalagi yang masih usianya produktif, ini lebih gampang tertangani. Jadi bagi mereka-mereka yang memiliki komorbid,
itu segera konsultasi ke dokternya, terutama salah satunya dokter yang dia biasa langganannya lah gitu ya. Lalu nanti dokternya itu kalau memang dokter umum itu nggak firm untuk mengeluarkan surat sehat gitu ya atau layak vaksin, konsul aja ke internis. Nanti habis ini bolehlah konsul kali ini semuanya biar di ACC-in gitu ya semuanya ya. Biar cepat itu vaksinnya gitu loh. Karena kalau enggak kita tuh aduh ceplang-ceplong untuk ada yang divaksin terus ngelihat mereka yang nggak divaksin terus lansia-lansia yang kita sayangin gitu ya. Saya udah sangat-sangat terbeban gitu loh untuk melihat hal itu dan ya cukup menghela napas gitu ya. Dan ini adalah yang kita harus lebih bijak lah dalam hal ini. Itu saja yang saya bisa katakan sih ya. Ya, terima kasih Dokter Theo. Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan masuk ke sesi Q&A. Kita akan berusaha jawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu dari kolom chat, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan testimoni dari Ko Will. Saya persilakan. Halo, selamat malam semuanya. Malam, Ko. Malam. Ini thank you banyak Dokter Theo, Dokter Yeni buat sesinya malam hari ini. Ini sangat membuka wawasan, sangat informatif buat kita. Tadi Dokter Theo juga sempat singgung ya soal komorbid dan problem ginjal. Nah, di sini saya jadinya di sini nih mainnya ya, karena saya juga pribadi dengan komorbid. Saya juga punya pergumulan saya pribadi gitu. Tapi bersyukur karena sampai hari ini tetap sehat, walaupun banyak kekhawatiran yang dilewatin sehari demi sehari gitu ya. Saya sharing sore hari ini, malam hari ini untuk menolong kita tahu bagaimana kita bisa melalui pergumulan kita dalam situasi berat kehidupan. Jadi kalau saya pribadi, Dr. Theo, Dr. Yeni, dan juga teman-teman yang hadir, 7 tahun lalu, 2014 akhir, saya didiagnosis gagal ginjal. Jadi gagal ginjal kronis. Jadi pada prinsipnya waktu ditanya fungsi ginjal saya berapa persen, ya, kalau kita bilang kedokterannya fungsi ginjal di bawah 25% itu pasti problem sudah. Fungsi ginjal saya punya 2 ginjal, fungsi ginjal saya cuma 8% saja. Cuma 8%. Dan itu adalah situasi yang irreversible. Nggak bisa dirubah, nggak bisa dipulihkan, nggak bisa dikembalikan ke posisi normalnya gitu ya. Jadi waktu dokter ngomong begini, ya speechless saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Karena umur saya baru 34 tahun. 34 tahun, saya udah belasan tahun berbicara kepada banyak orang, saya belasan tahun berbicara tentang iman, berbicara untuk menginspirasi orang lain, tapi saya sendiri belum pernah tuh yang ngalamin krisis seberat itu. Saya sendiri mengalami gagal ginjal. Waktu saya didiagnosis, saya bilang, tanya sama dokter saya, is this the end of me? Apakah ini itu berarti hidup saya sudah berakhir karena saya punya gagal ginjal? Dokternya baik ya, dia berkata tidak, tentu saja ada yang bisa dilakukan. Tapi buat saya hidup tuh jadi berat banget hari-hari itu. Is this the end of me? Saya nggak pernah lewatin krisis seperti itu. Jadi hanya oleh anugerah Tuhan pada akhirnya saya bisa melaluinya. Seriously, hanya oleh pertolongan Tuhan saja. Setelah didiagnosis gagal ginjal, saya nangis 2 hari tuh. Setelah nangis 2 hari, saya cuci darah 7 bulan. Seminggu 3 kali itu harus ngecas ke mesin. Saya suka bicara sama teman-teman saya itu seperti Iron Man gitu ya, mesti ngecas ke mesin. Seminggu 3 kali, setiap kali cuci darah itu 4 jam. 3 kali operasi. Dalam 7 bulan itu saya lewatin 3 kali operasi. Ada 1 tumor ditemukan, di mana? Di ginjal juga, di ginjal kiri saya. Jadi operasi lagi, remove ginjal kiri, dan ada prosedur operasi transplant. 3 operasi besar dalam waktu kurang dari 2 bulan. Setelah lewatin itu, saya sadar hidup itu nggak lama ya. Saya baru sadar bahwa waktu itu terbatas. Kita tuh semua kehabisan waktu. Kita suka nggak suka, adalah fakta bahwa kita tuh nggak akan hidup selamanya. Ya, hidup itu singkat. Gitu. Itu berjalan sehari demi sehari itu adalah waktu yang seharusnya kita bisa nikmatin. Nah, waktu hidup berjalan berat, 7 bulan tersebut, hampir setahun tersebut, saya bersyukur karena itu jadi setidaknya menjadi kesempatan saya itu bisa mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan yang real, mengalami Tuhan yang saya percayai. Saya ingat sebelum saya operasi transplant ya di Singapura, saya transplantnya, saya harus ngobrol dengan social worker untuk memastikan bahwa yang menjadi donor adalah betul anggota keluarga saya. Donor saya adalah mama saya sendiri. Umur mama waktu donor kepada saya memberikan ginjalnya umur 58 tahun. Dok, social worker tanya kepada saya, coba kamu katakan satu kata, apa satu kata yang menggambarkan suasana hatimu sekarang? Itu social worker-nya ngobrol berdua gini. Bertiga ada social worker-nya 2 orang. Dia tanya, coba satu kata yang menjelaskan suasana hatimu saat ini. Saya pikir sebentar. Lalu saya sebutkan kata itu. Terlintas di pikiran saya bilang settled. Settled. Saya merasa tenang,
Saya merasa semuanya sudah beres, saya merasa damai sejahtera melaluinya. Oh, kaget tuh social worker-nya ya. Dia kelihatan wajahnya kaget. Oh, ini orang umur 34 tahun, cuci darah seminggu 3 kali, kondisinya lagi berat, ditanya suasananya, dia bilang settle, tenang. Dia tanya why dalam bahasa Inggris. Jadi saya jawab, I feel settled, I have peace, karena saya punya Yesus. Karena saya punya Tuhan. Karena saya punya iman yang saya pegang selama ini. Saya sudah mengkhotbahkan hal ini, saya bicara banyak hal ini, dan itu yang memberikan pada saya ketenangan. Karena saya punya Tuhan yang bersama dengan saya, gitu ya. Karena saya percaya Tuhan tidak meninggalkan, jadi saya settle. Gitu. Jadi kalau dipikir sekarang, bagaimana saya bisa laluin saat-saat berat tersebut? Di mana saya bisa melalui saat-saat berat hampir 1 tahun tersebut dengan gagal ginjal yang rusak, cuma 8%. Saya temukan ada 3 hal yang paling berharga. 3 hal itu, yang pertama adalah Tuhan. Tuhan yang saya kenal dalam nama Yesus. Tuhan yang saya kenal dalam nama Yesus adalah Tuhan yang memegang hari depan kehidupan. Saya ingat satu ayat firman Tuhan, ya, satu ayat Alkitab tuh dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan apapun karena Tuhan adalah gembalaku. Aku mungkin kehilangan fungsi ginjalku, tapi aku masih punya Tuhan. Ada seorang jemaat bertanya, kok nyesel nggak gagal ginjal? Saya bilang, satu-satunya yang gagal cuma ginjalku. Aku akan menjadi orang yang gagal kalau aku tidak punya Tuhan, aku nggak punya iman. Dan imanku tidak pernah gagal. Apa yang kupercaya tidak pernah gagal menjaga kehidupanku. Jadi yang pertama, Tuhan. Faktor kedua yang penting kalau kita melalui hari berat kehidupan adalah keluarga. Ada istri, ada anak saya, ada saudara saya, ada papa mama saya, semuanya mereka suportif, semuanya berdoa. Keluarga sangat penting. Anak saya tanya, "Papa sakit apa?" Saya ngomong to the point kepada Faith, anak saya. Saya berkata kepada dia, 7 tahun yang lalu, berarti umurnya baru kira-kira 6-7 tahun. Dia tanya, "Papa sakit apa?" Saya bilang, "Faith, Papa mungkin pergi ke surga lebih dulu dari kamu. Karena ginjal Papa rusak, organ tubuh Papa rusak, itu berarti Papa harus di treatment. Papa ada kemungkinan pergi ke surga lebih dulu." Saya sharing kepada anak saya, istri saya, dan saya lewatin bersama dengan keluarga. Yang tiga, yang terakhir adalah saya menemukan pentingnya komunitas. Saya bersyukur karena saya punya keluarga besar di gereja. Ada banyak sekali teman gereja yang berdoa buat saya. Dan tahu bahwa saya didoakan memberikan pada saya kekuatan yang besar. Jadi mungkin message-nya untuk malam hari ini adalah, saya nggak ngomong panjang, cuma 7 menit kira-kira ya, adalah jangan lewatin pergumulan kita tuh sendirian. Kita perlu libatkan Tuhan, kita perlu libatkan keluarga kita perlu libatkan sahabat. Kena COVID itu bukanlah aib. Itu adalah struggle, semua orang melaluinya. Mari kita bagikan kehidupan kita. Jadi apa yang paling penting hubungan kita dengan Tuhan. Gitu ya. Setelah transplan, dokter bilang kepada saya, di Singapura, rata-rata ginjal transplan itu bertahan 7-9 tahun, rata-rata. Jadi ada yang 3 hari kemudian udah reject, gagal, ada yang 30 tahun masih bertahan. Rata-ratanya 7-9 tahun. Saya sekarang di tahun ke-6. Ya, average-nya 7-9 tahun, sekarang saya di tahun ke-6. Hari-hari di mana waktu saya merasa hidup sudah normal, pandemi terjadi. Gitu ya. Ada banyak sekali ketidaknyamanan, kekhawatiran. Saya juga jadi limit sekali, karena saya punya kondisi komorbid. Saya nggak bisa melakukan banyak hal yang saya ingin lakukan. Saya nggak bisa ketemu dengan orang-orang yang saya sayang. Tapi saya ingat pengalaman saya melewati gagal ginjal. Yang gagal ginjal 1 orang, tapi yang susah itu banyak anggota keluarga besar. Jangan lewatin pergumulan kita sendirian. Kalau saya tanya, gimana kabar saya hari ini? Oh, I feel great. Yes, saya memang harus minum obat setiap 12 jam sekali. Seumur hidup, obatnya nggak murah. Tapi saya bisa katakan satu hal. Saya bersyukur saya gagal ginjal. Saya ulang sekali lagi. Saya bersyukur saya gagal ginjal. Karena apa? Karena gagal ginjal menolong saya ingat dan menolong saya tahu apa yang paling berharga. Gagal ginjal menolong saya menghargai setiap hal kecil besar dalam kehidupan. Gagal ginjal menolong saya mencari Tuhan dengan sungguh. Dan mengalami Yesus, Tuhan yang bersama dengan saya. Jadi teman-teman, sedikit testimoni untuk saya, cuma untuk mengingatkan pada kita, jangan lewatin pergumulan ini sendirian. Kalau kita lagi merasa berat, lagi merasa bingung, kita kesepian, kita nggak punya teman untuk berbagi, pergumulan kita, kesusahan kita, jangan lewatin ini sendirian. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dan Tuhan yang saya kenal dalam nama Tuhan Yesus, Dia bukan cuma sekedar akan menyembuhkan sakit penyakit fisik kita, tapi memberikan kepada kita kesembuhan sempurna, sampai kita pasti satu hari kelak berjumpa dengan Tuhan di sorga. Jadi nggak perlu takut, ada Tuhan. Kalau kita
berpulang, kita akan berpulang ke rumah Bapa di surga. Di dalam Yesus, itu adalah kepastian. Semangat terus. Saya kembalikan ke Dr. Yeni, ke Dr. Theo. Thank you banyak buat kesempatannya. Thank you, Ko Will, buat sharingnya. Sangat menguatkan kita semua. Kita lanjut untuk sesi tanya-jawab, kembali bersama Dr. Theo. Ya, kita lihat pertanyaan-pertanyaannya, kayaknya banyak banget nih, Dok. Saya akan bacakan ya. Dok, kalau autoimun bisa kena COVID? Bisa. Boleh divaksin? Boleh. Boleh. Oke. Perlu konsul ke dokternya sendiri atau gimana, Dok? Perlu. Perlu ya. Penyakit liver sirosis hati, apakah itu komorbid? Ya. Ya. Suami saya kena vonis kanker nasofaring. Februari baru selesai kemo 6 kali. Apakah boleh divaksin? Harus. Harus divaksin. Patokan hipertensi tekanan darah itu berapa? Kalau dibantu dengan obat, tekanan darahnya dekat ke normal, apakah itu masih termasuk resiko? Kalau diabetes, patokan HbA1c berapa yang menjadi resiko komorbid? Hipertensi 140. Bawahnya 90 sudah gitu. Bahkan kadang-kadang tekanan darah malam 135 udah kita nyatakan sebagai hipertensi itu. Terus kemudian kalau dibantu dengan obat, tekanan darah dekat ke normal, apakah masuk resiko? Tetap. Kalau ada diabetes patokan HbA1c, yang resiko menjadi komorbid. Semua diabetes adalah komorbid. HbA1c di atas 9,5 sangat-sangat membuat kita ketar-ketir sih di atas. Ya. Jadi intinya hipertensi dan diabetes itu komorbid, tapi semakin dia tidak terkontrol, semakin tinggi resikonya untuk menjadi berat gitu ya, Dok ya? Bukan jadi komorbid lagi, itu resiko mortalitas. Resiko mortalitas. Oke. Lanjut, Dok. Slide berikutnya. Ibu saya lansia 68 tahun, ada komorbid, sudah vaksin 2 kali. 1,5 bulan setelah vaksin, kena COVID dan mulai menunjukkan gejala demam, meriang, radang tenggorokan. PCR, CT di bawah 20. 2 hari lalu sesak nafas tengah malam, namun kembali normal kembali. Apa yang harus dipersiapkan untuk antisipasi supaya tidak ada gejala yang berat? Saya bukan Tuhan, di sini saya nggak tahu. Sebagai dokter, ini harus dipegang sama dokternya. Ini komorbid tinggi nih. Konsul sama dokter, minimal sama Yeni lah ya. Siap. Silahkan, ini nggak bisa lepas sendirian. Ini peranan dokter sebagai gembala ya di titik seperti ini sih sebenarnya. Yang paling penting dipantau saturasi oksigen ya, Dok ya? Ya, saturasi, tanda-tanda vital lainnya, perjalanan, respon terhadap obat-obatan. Ya, benar-benar seperti COVID itu kayak mengembalakan domba yang bandel gitu, saling belok sana, belok sini gitu, jalannya nggak jelas, terus habis itu hilang. Itu yang kurang lebih gambarannya lah gitu. Suami, lanjut deh. Dipantau ketat ya, Dok ya. Lanjut. Suami saya dirawat di Wisma Atlet karena saturasi sempat 67%. Belum divaksin, sudah 1 minggu di sana, masih ketergantungan oksigen. Pertanyaan, kira-kira sampai kapan akan terus ketergantungan oksigen? Bagaimana treatment selain posisi proning supaya tidak ada lagi ketergantungan dengan tabung oksigen? Oke, saya jawab dari mana persepsi dokter ya dalam melihat kasus seperti ini ya. Kalau dia saturasi sudah 67, artinya gambaran ini paru-parunya sendiri, yang bercakan GGO itu kan, bercakan putihnya itu berat sekali, 80% ini. Gitu ya. Bagian bawah yang biasanya dipakai full, itu udah nggak bisa itu. Jadi di sini kapan tergantung. Dia harus lewatin dulu 1 minggu ini aja masih status adalah perang. Artinya ini adalah peperangan atau inflamasi itu. Ini dia harus lewatin masa-masa ini. Nah, posisi proning itu bukan hanya proning. Banyak orang yang salah mengerti dia harus terlungkup doang. Kita tuh sebenarnya adalah perubahan posisi dinamika. Jadi artinya posisi yang tegak gini, miring, kanan, dan harus dikerjakan itu setiap 30 menit. Permasalahannya, kalau kita kurang tenaga, siapa yang akan membalikan itu ketika orangnya udah sangat sesak? Nggak ada. Jadi, supaya kita tergantung, ini bukan masalah tergantung.
kita selalu akan tetap bergantung pada oksigen. Tetapi kita bergantung pada oksigen yang Tuhan berikan itu adalah 21%. Sedangkan pada pasien ini, itu dia akan bergantung pada oksigen, di mana kita akan melihat oksigen itu bisa diberikan sampai 100% bahkan. Oke. Fraksi oksigennya bisa 100% atau kadang-kadang ya kalau kita pakai sumpup yang gede berat begitu ya palingan 80 sampai 95%-an gitu ya. Dan flow-nya tergantung dapat nggak namanya HFNC atau high flow nasal kanul, yaitu paling nyaman sih. Kita bisa memberikan 65 ya liter per menit, itu udah kayak apa untuk nyemprotnya tadi saya bilang gitu ya. Kalau kita pakai sungkup itu hanya kita bisa memberikan up to itu 15 liter per menit dan bocor kiri lah itu pasti. Jadi kita nggak akan bisa memberikan. Jadi di kepala saya kalau ngelihat kondisi seperti ini, I don't know. Ya, no one can predict at the time. Ya. Tetapi kembali lagi sebagaimana yang tadi dikatakan sama Kowil, di manakah kita bisa menemukan ketenangan jiwa kita? Only in Christ, alone, di titik ini. Saya nggak bisa ngomong apa-apa sebagai medis. Kita punya keterbatasan. Ini pun memahami lah bagaimana kita fight satu-satu pasien yang ada di high care itu kan. Dengan ventilator, dengan apa, yang lainnya. Disinilah yang titik-titik ini adalah no one knows. Beberapa akan survive. Beberapa kita absolutely gitu loh. Kita akan bersyukur gitu. Tapi kalau enggak, we have prepare for the worst. Dan kita akan ambil adalah Tuhan mau berkata apa tahan hidup saya. Dan Tuhan mau nyatakan apa demi kemuliaannya. Oke. Oke, thank you, Kong. Lanjut pertanyaan berikutnya. Untuk anak-anak yang terpapar COVID dan hanya menunjukkan gejala pilek, apakah aman menggunakan obat? Kayaknya di luar topik kita hari ini ya. Sebenarnya aman, tapi hati-hati. Sebenarnya anak-anak dilihat lagi, konsul lagi ke dokter anaknya. Karena sekarang beberapa anak pun mendebarkan gitu. Tiba-tiba dia langsung turun. Bahkan dengan yang gini, persentase anak-anak yang menjadi kasus berat dan meninggal pun tinggi gitu loh. Kita nggak bisa anggap mengeneralisasikan gitu loh. Ya, sekalian iklan, kita akan ada sesi COVID khusus anak bersama GII, akan bersama dokter spesialis anak hari Jumat minggu depan ya. Next question, saya diabetes hipertensi dan Hashimoto positif 1 minggu, sekarang sudah 3 minggu, tapi masih suka meriang, sakit kepala, di dimer 450-an. Saya baru PCR lagi hasil negatif, tapi kenapa saya nggak enak badan? Bagaimana Oke, saya ngerti. Ini selalu di dalam badan nggak enak, kita selalu cari kambing hitamnya. Tetapi kalau dilihat dari seperti ini, orang hipertensi, Hashimoto, dan yang lain memang sudah memiliki beberapa gangguan di dalam tubuhnya ya. Tetapi relatif orang-orang yang seperti ini bisa hidup bahkan lebih healthy daripada orang yang nggak punya sakit apa-apa gitu ya. Nah, ketika dia ada badan merasa nggak enak, nah inilah bagaimana peranan untuk olahraga, kembalikan gaya hidup sehatnya, optimalkan. Ya, fungsional ininya oke lah. Kalau ngelihat di dimer cuma 450-an, ini sebenarnya bukan gambaran dari darah kental ya, tetapi ini gambaran dari inflamasinya dan kayaknya di sini inflamasinya moderate lah. Ringan sampai moderate dan relatif ada chance untuk bisa menghargai hidup dan kita saatnya adalah mengoptimalkan dengan cara berolahraga. Kita saat berolahraga itu bisa dalam satu hal yang saya perenungan gitu ya. Dengan kita berolahraga, kita bisa bersyukur sama Tuhan akan kapasitas tubuh kita, what we can do to glorify the Lord. Gitu ya. Disitulah Tuhan juga memberikan kenikmatan ketika kita bisa melakukan dan ada endorfin di situ. Dan kita bisa merasakan badan kita jadi enak. Tetapi bukan memberhalakan tubuh kita terhadap olahraganya. Tetapi kita juga bisa merasakan Tuhan masih memberikan anugerah. Pertanyaannya adalah, what should I do if I live? Ya, Dok. Lanjut. Kalau fungsi vaksin untuk komorbid bagaimana? Berapa lama vaksin bertahan dalam tubuh kita? Fungsi vaksin melindungi. Kalau bisa nggak kena sakit. Memberikan kekebalan, itu nomor 1. Kedua, kalau kena, tidak jadi berat. Kalau berat, nggak jadi mati. Itu nomor 1 lah. Berapa vaksin lama untuk dalam bertubuhnya? Sampai sekarang, hypothetical size like. Too soon to answer. Nggak tahu. Ya,
Masih belum tahu ya Bapak Ibu. Lanjut. Next slide. Saya pria 57 tahun mengalami kolitis ulceratif mudah diare. Apakah saya boleh divaksin? Boleh. Boleh. Saya mau kasih gambaran sedikit nih, ilustrasi ya. Ini orang kena divaksin even untuk AZ yang sendiri yang paling menakutkan gitu ya, dengan kipinya gitu ya. Kan orang paling takut AZ lah gitu ya sekarang. Itu resikonya ketabrak mobil kita nyebrang, itu lebih gede ketabrak mobil depan daripada dia kena kipi beratnya dari AZ gitu loh. Terus amit-amit gitu ya. Dia itu hampir sama sebenarnya kayak kita kesambar geledek di siang bolong. Itu resikonya yang timbul. Jadi ya gambaran kasarnya hampir seperti itu. Karena dia timbul ini setelah 17 juta orang dikumpulin sekitar 30-an sih, memang 23 orang sih sebenarnya yang kena gitu loh. Tapi kejujurannya saya harus bilang adalah AstraZeneca sangat jujur. Hal yang sekecil ini pun dia izinkan untuk dipublish. Itu luar biasanya, dia sangat-sangat jujur. Ini perusahaan memang dari dulu saya bilang untuk masalah kejujuran atau credibility dalam hasil reporting ini luar biasa AstraZeneca. Ya, kemudian dengan hal ini dia kasih tahu, tetapi bagaimana kita menginterpretasinya. Yang letak permasalahan adalah bagaimana kita menginterpretasi terhadap sebuah data dan informasi. Inilah saatnya untuk kita belajar untuk bersama-sama bijaksana. Ya, jadi vaksin aman, termasuk juga AstraZeneca itu aman ya dok ya? Ya. Berikutnya saya mau tanya untuk penyakit varises yang sudah cukup banyak di area kaki, apa bisa divaksin dan vaksin apa yang cocok untuk penderita varises? Saat ini apapun, karena kita butuhnya adalah bukan vaksin yang cocok, tetapi bagaimana memberikan proteksi sedini mungkin. Gitu loh, di tengah dengan pandemiknya. Kita udah agak telat sih sebenarnya kalau lihat dengan kejadian ini terjadi gitu. Sangat-sangat sedih. Kalau bisa mungkin lebarannya saya pundurin gitu di akhir tahun kali ya. Digabung sama Natalan kali. Jadi kita nggak kena di sini dan vaksinasi kita sudah mencapai mungkin sekitar 60%-an saat itu. Lanjut dok, kalau rheumatoid arthritis apakah termasuk komorbid? Ya, semua penyakit yang menyertai dan memiliki kecacatan itu adalah komorbid. Oke, lanjut slide berikutnya. Untuk orang tua dengan komorbid diabetes sudah dirawat di rumah sakit 10 hari. Hasil PCR terakhir masih positif dengan CT21. Apa yang harus diperhatikan? Apa yang bisa ditingkatkan? Obat vitamin apa yang bisa menunjang? Oke, kalau 10 hari ini masih sufficient. Sebenarnya kalau dihitung dari perjalanan penyakit kalau di awal, ini kemungkinan hari-hari ke-14-an. 21 menandakan memang ini cukup berat sih, nggak naik-naik dia juga. Tapi mesti dilihat dengan hal-hal penunjang yang lainnya. Ini kembali lagi ke tim dokternya, tapi saya hanya bisa memberikan gambaran lah, kayak jurus cenayangnya aja lah, apa yang kita biasa hadapi dari hari demi harinya gitu ya. Apa saja yang perlu ditingkatkan vitamin? Sebenarnya obat-obatan apapun yang diberikan dari dokter asal dia bisa makan, itu udah cukup sih. Justru malah saya ketemu dengan beberapa pasien itu jadi overkill dari obat-obatan dan vitaminnya. Otomatis sekarang kita menjadi lebih wise karena kita akan eskalasi itu dengan lebih cepat jika kita menemukan gambaran di mana dia sudah titik turning point-nya gitu ya. Jadi rata-rata kita akan mulai mengekskalasi itu bisa di hari ke-5, ke-7 gitu loh. Bahkan checkpoint di hari ke-10. Dulu kita babat aja semuanya sampai hari ke-14, tapi kalau kita lihat cost efektifnya kayaknya nggak dapat gitu. Lebih banyak kadang-kadang adverse reaction dari pengobatan-pengobatan kita ya. Apalagi dengan data-data awal dengan pengobatan tatkala kita masih pakai HCQ gitu ya, mual-mual, muntah-muntah, nggak enak gitu ya. Aduh, ya sudahlah, kita akan menikmati deh kadang-kadang kalau kita jadi penyintas di saat itu. Oke, lanjut ya dok. Bagaimana mengatasi sesak nafas? Mungkin ini khususnya untuk pasien yang dengan komorbid ya dok ya. Jadi kalau udah sesak nafas atau komorbid, jadikan itu nomor 1 sebagai tanda, yang dimana kita harus minta pertolongan. Kedua, ketika dia sesak nafas, biarlah kita lakukan apa intervensinya. Tapi apa yang bisa dilakukan? Latih otot nafas. Nah, sekarang otot nafas yang latihannya gimana? Kita kalau masih ada energi, kita bisa menggunakan otot-otot nafas kita yang gede-gede itu loh. Ya, jadi interkostal di antara iga kita itu bisa. Tetapi yang sebenarnya kita lebih efisien dengan menggunakan otot diafragma. Karena itu akan menggunakan less energy. Tetapi banyakkan orang itu kalau nggak latihan nyanyi gitu ya, atau dia perenang, ya kemungkinan dia akan tidak seefisien itu dalam menggunakan otot bantu nafasnya. Gitu ya. Ini yang jadi beda. Lanjut.
Lanjut, hipotiroid apakah termasuk komorbid? Dia apalagi tidak terkontrol. Oke. Apakah bekas pasien kanker usus sudah selesai kemoterapi boleh divaksin? Vaksin apa yang Harus harus divaksin. Apapun aja ya. Kalau kalau takut ya udahlah Sinovac aja. Yang paling sedikit timbul kipinya kalau pakai AZ meriang pusing habis itu. Ya, boleh divaksin jadi ya Bapak Ibu. Lanjut slide berikutnya. Kalau ada komorbid tapi masih terkontrol, apakah boleh divaksin? Boleh. Orang komorbid harus bagaimana supaya stamina tetap terjaga? Nomor satu, penyakit terkontrol. Kedua, latihlah sisa cadangan fungsi tubuh seoptimal mungkin. Disitulah kita akan menjadi rasanya jadi manusia. Oke, jadi kontrol penyakitnya baik-baik, dan yang kedua, latihan fungsi tubuh ya, olahraga yang baik gitu ya. Kalau penderita COVID sudah bergejala, apakah penggunaan obat antivirus seperti Avigan masih diperlukan, Dok? Ya, Kasih. karena kita akan melihat kejar-kejaran dengan replikasinya, di mana masih ada peluang sih kita untuk menekan replikasi tersebut. Nah, nomor satunya memang kita kadang-kadang main yang saat ini, trennya nampaknya kita akan hantam dia, kalau bisa dengan IV, yaitu kita, tapi obatnya cukup mahal ya, sampai sekarang ya, remdesivir ya. Tapi itu efek juga baru kita akan dapetin setelah 3 hari dari pengobatan. Otomatis adalah yang strategi pertama untuk melihat pasiennya besoknya follow up itu udah rasa enakan, itu dexamethasone kita sih yang udah kerja sekitar 12 jaman itu udah mulai, dok kayaknya saya lebih segeran deh dok gitu loh. Tapi begitu kita turunkan nih, keliangan deh turun gitu loh. Karena ya replikasi virusnya masih cukup tinggi, bagaimana respon tubuhnya juga masih belum ini, dan sisa-sisa apa yang dampak dari kerusakan yang dia masih cukup besar. Oke. Lanjut, jadi antivirus bermanfaat ya dok ya. Apakah minyak kayu putih bisa menangkal virus? Bisa kalau nggak ketemu orang yang sakit COVID-nya sih. Jadi memang ini yang jadi visi ya sebenarnya. Jadi minyak kayu putih memang memiliki beberapa, tetapi dia nggak akan sekuat itu dalam menangkal virusnya gitu ya. Jadi akhirnya ya kalau dibilang gitu, hitam di atas putih kalau ditaruh gitu ya, virusnya kalau nggak mau masuk ke dalam tubuh manusia, jika itu ya bisa ya apapun sebenarnya dalam alam yang punya sifat dengan desinfektan itu bisa bisa nonaktifkan virus. Tetapi not that big. Ketika kita kena semburan dan kita tanpa proteksi dengan masker, we got the viral dan kita nggak tahu tubuh kita akan berespon apa terhadap virus tersebut. Jadi harus wise terhadap berita-berita yang beredar ya dok ya. Ya. Susu beruang juga itu ya dok. Ya. Oke, bagaimana dengan penderita Stevens-Johnson syndrome? Apakah ada kiat untuk menghadapi COVID? Catat obatnya yang bikin Stevens-Johnson syndrome supaya kita nggak pusing. Dan kita nggak akan jatuh ke dalam kesalahan kedua. Karena ini biasanya adalah suatu reaksi dari respon tubuh terhadap protein atau sesuatu hal yang lain yang terkandung di dalam antibiotika atau obat-obatan nyeri gitu ya. Nah, itu kita harus ingat deh, kira-kira obat apa gitu yang timbul. Oke, jadi ingat obatnya baik-baik dan kasih tahu ke nakes yang kasih obat nanti ya. Saat badan kita merasa nggak enak yang mengacu pada gejala COVID, apakah kita harus buru-buru ke dokter atau kita isoman dulu? Kalau sekarang tracing dan detect. Dan yang akan lebih tegas, kita selalu akan subjektif pada diri kita sendiri. Kita butuh orang yang objektif. Go to the doctor. Tapi harus kita sadar dan kita jangan melakukan paparan terhadap orang lain. Oke? Nah, ini kita akan datang, konsultasi sekarang bisa dilakukan secara tele, pergilah ke tempat di mana kita bisa melakukan PCR, dan tunggu dengan PCR-nya, sepertinya biasa setelah tele, obat-obatan pertama sudah bisa langsung dikirim. Biasanya itu obat-obatan, ya apapun itu adalah obat-obatan simptomatik, kemudian setelah hasil keluar, konsultasikan kembali. Ya, setelah itu nanti plan-nya baru dibuat dari situ. Paham ya? Ini saya ngajarin ini supaya ngelihat bagaimana cara kita berpikir dan membuat kita lebih enak gitu loh ya Yan. Ya, ada juga soalnya yang pernah ngomong dok, banyak yang udah tahu nggak enak badan tapi masih keluar-keluar makan di luar gitu karena nggak mau cek. Kalau nggak cek kan nggak ketahuan gitu. Ya tadi ini selalu ada dalam fase yang tadi sharingnya
Cowell itu menarik sekali, di mana orang begitu merasa gitu ya sesuatu, terus dia cari. Hal yang responsif dan sangat manusiawi adalah kita denial. Kita tidak mau mengakuinya, gitu loh. Sampai kita terima dapat PCR positif juga, kita akan cari kambing hitam sih sebenarnya di situ. Siapa gitu. Kita sampai kapan kita melihat tadi sampai titik itu yang saya ada satu turning point di mana kita settle, kita menerima dan kita mau berjalan bersama. Ya saat ini kita menerima diagnosa, berjalan bersama dengan Tuhan dan berjalan bersama dengan ya itunya, rekan sekerjanya. Salah satunya adalah nakes ya. Bukan hanya dokter saja sih. Dan kita juga berjalan bersama dengan tadi yang satunya lagi yang menarik adalah social workers. Jadi kita perlu untuk hand in hand lah di titik yang saat ini sepertinya. Oke? Oke, Dok. Terapi orang yang kena COVID harus dengan obat atau cukup dengan vitamin C, D, dan zinc? Tergantung kasus. Tapi tahu dari mana? Dokternya aja yang jadi wasit. Oke, lanjut, Dok. Kalau sudah pasang ring, apakah masih termasuk komorbid? Ya, jantung yang sudah diringin itu bukti cintanya kepada dunia ini gitu loh. Kalau enggak udah pergi kayaknya. Oke. Banyak teman saya yang sudah vaksin tapi malah kena. Apakah karena stamina-nya turun jadi tetap kena? Kalau dilihat kita ini harus jelasin banget ya. Ini visi nih gitu ya. Orang yang sudah vaksin jadi kena itu lebih sedikit daripada orang yang tidak divaksin dan kena. Oke, ini adalah efek protektifnya. Kita hitungan data. Memang kita harus bilang bahwa Sinovac itu 67, artinya dia cuma proteksi sekitar 2/3. Ya, sepertiganya itu akan kena lagi gitu loh setelah divaksin. Tetapi kita akan memprotek adalah 2/3. Jika tidak ada vaksin, maka sepertinya sih hanya less than 10% saja yang punya adaptif imunitas yang dia benar-benar jadi kebal. Gitu loh. Yang itu yang disebutnya mungkin adalah memang benar-benar ada yang OTG atau dulunya gitu ya, kita udah buang OTG itu kan sebenarnya. Atau memang benar-benar orang secara naturally dia adalah orang yang nggak bisa kena. Gitu loh. Nah kita cuman mau mengcopy bagaimana orang yang nggak bisa kena itu gitu ya dengan berbagai macam teknologi supaya adalah imun sistem ini bisa diajarkan kepada orang-orang dan kita adaptif imunitas kita itu akan menyerupai orang yang kebal. Ingat ya, ini yang akan kita inikan. Jadi jangan sampai kena hoax adalah, buat apa vaksin? Toh kena juga. Pertanyaannya adalah, Anda tidak wise kalau Anda bilang kamu nggak mau divaksin dan kamu akan paparan. Persentasi Anda kena itu adalah 1:9 ketimbang udah divaksin. Mungkin jadi cuma sepertiganya. Dan inilah bagaimana untuk kita bisa berpikir benar-benar cermat ya. Jadi bukan hanya mengandaikan, oh udah divaksin terus kena. Berarti vaksinnya tidak ada guna. Stop thinking like that. Dan sekarang kalau misalnya stamina. Nah, misalnya stamina. Ada orang memang pada dasarnya ketika dia tidak pada dalam status health-nya, itu pun adaptif imunitasnya tidak akan terbangkitkan. Jadi sebenarnya adalah bagaimana kita tahu kita masing-masing kita jaga. Hampir sama seperti orang yang memelihara minyak itu loh. Ya, perempuan-perempuan yang bawa minyak, mendingan kita jaga minyak kita tetap ada. Dan ketika kita dikasih vaksin, lalu mana yang akan nyala juga kita nggak tahu daripada kita nggak isi minyaknya. Dikasih apinya kemudian kita nggak bawa lentera itu, gitu loh. Ini kurang lebih sedikit biblical mungkin melihatnya akan seperti itu. Jadi kita akan melihat lebih bijak lah dalam hal ini. Jadi tetap harus divaksin ya, Dok ya? Saat ini ya ini salah satu policy kita sih. Kalau saya bisa langsung dikatakan saja langsung bisa pindah itu rasanya lebih enak sih. Cuman kita nggak punya cara lain gitu loh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah masih ada? Habis. Oke, pertanyaannya sudah habis. Oh, masih ada. Oke. Oh, masih banyak. Gimana? Oke. Beda varian Delta yang lama itu pada daya sebar atau kerusakannya juga, Dok? Ini varian of concern. Ya, jadi varian of concern ini masih tetap kita
teliti, ketika kita lihat sifatnya, sejauh ini yang saya amati dan data yang ada adalah kemampuan daya transmisinya yang tinggi. Untuk kerusakannya masih sama sih, memang tetap aja belum menjadi, tetapi tekanan kepada medis sangat besar karena jumlah orang yang kenanya itu lebih besar. Jadi begini, dulu kita mungkin satu daerah itu hanya 100 orang yang kena. Jadi yang berat itu sekitar 5% yang masuk ICU. Cukuplah ICU-nya, kita punya ICU 30 misalnya gitu loh. Sekarang yang kena 2.000 dalam satu daerah. Jadi kira-kira 20 kali 5%. 100 mau taruh di mana kalau kita punya cuma 30. Akhirnya kita 30, mungkin dari 30 pun yang masuk ke ICU. Rasanya sih kemungkinan 10%. Jadi 10 orang yang akan selamat. 20-nya enggak. Terus kemudian kalau kita punya 100, yang nggak masuk itu udah nggak tahu, itu tinggal anugerah saja itu sih semata. Mudah-mudahan dokternya saja yang salah untuk memberikan diagnosanya. Mungkin dia sedang-sedang, kita bilang berat. Karena dokter itu kadang-kadang suka overprognostik gitu loh ya. Nah ini kesalahan biarin dibebanin pada dokter deh gitu loh. Tetapi ya jelas deltanya menimbulkan daya sebar yang sangat tinggi sekarang ini. Tetapi jangan lupa bahwa selain delta yang concern buat kita juga ada gamma yang sebenarnya dia punya daya sebar secara theoretically, hypothetically-nya dia lebih cepat gitu ya dibandingkan dengan varian yang lainnya. Dan kita seringkali kan kita heboh-hebohan aja, kita nggak melakukan genome sequencing yang sangat rapih gitu ya, nggak semuanya gitu loh. Otomatis ini yang kemungkinan lolosnya masih lebih banyak. Oke. Ada kawan dok, autoimun kena COVID, bagaimana menyikapinya? Sejauh ini pasien-pasien autoimun gitu ya, kalau dia terkendali, COVID-nya relatif jinak-jinak ya. Okay. Itu yang saya dapetin sih sejauh ini. Ya, jadi nggak perlu terlalu khawatir gimana ya. Bukan yang merah ya tadi, bukan yang merah, dia termasuk yang ya sedikit abu-abu itu loh. Oke. Penyintas autoimun layak vaksin atau enggak sih sebenarnya? Apakah ada tips khusus penyintas autoimun dalam menghadapi pandemi? Layak, kontrol ke dokternya, minta suratnya, terus divaksin. Supaya orang vaksinnya nggak pusing. Nanti udah datang ke tempat screening, terus ngomong ayo autoimun, yang screening itu cuma tanya, sudah berobat? Sudah ada tanda kelayakan vaksin? Kalau sudah ada, ACC. Ya. Oke. Papa saya kena COVID, sudah hari ke-17, demam sudah tidak ada, sisa lemas dan mual saja, punya komorbid, jadi minum obat untuk penyakit-penyakitnya. Saat ini susah makan, hanya bisa minum susu murni atau Peptisol. Bagaimana menurut dokter? Perlu asumsi apa untuk menangani lemas ini? D-dimer cukup tinggi dan dianjurkan untuk minum obat pengencer darah 2 kali sehari. Lanjutkan obat. Kalau di titik ini ya, saya bukan menjadi patokan, tetapi saya coba jelasin ya, nanti kembali lagi ke dokter yang megang nih mestinya nih ya. Kalau dia 17 kondisinya masih begini, ini minimal sedang. Mungkin sedang berat yang selamat sih kayaknya ya. Bersyukur dia nggak harus pakai support organ yang lain-lain. Tetapi ini adalah sisa-sisa appetite itu biasanya korelasi dengan beratnya inflamasi. Jadi memang kadang-kadang kita harus tekan beberapa antiinflamasinya, juga mungkin ya beberapa obat-obatan, walaupun saya nggak katakan di sini, tetapi ada beberapa yang bisa menjadi golongan steroid yang bisa memacu untuk appetite ya. Mungkin bisa dikasih. Tapi concernnya adalah hati-hati karena semua steroid itu juga akan meningkatkan resiko untuk terjadi bekuan darah gitu ya. Ini yang ya ini mah mesti dokter lah yang nanganin, nanti pelan-pelan kita lihat. Dan ini yang kita sebutnya adalah beberapa hal kalau dia udah lewat dari hari ke-14, ini yang kita harus lihat post-COVID-nya. Bisa sangat long atau dia short. Oke. Oke. Lanjut, saya breast cancer survivor sudah 18 tahun. Sebaiknya saya WFH atau bisa WFO karena dapat giliran Juli 1 minggu. Saya biasa ke supermarket, apakah masih bisa atau sebaiknya go shop atau online saja? Masih bisa, asal APD-nya bagus. Kalau bisa, saran saya N95. Gitu loh, dan double masker. Seperti apa yang kita lakukan untuk medis, itu pun bisa jebol sih. Gitu loh, tapi vaksinasi dan double masker. Dan gunakan maskernya memang benar-benar standarnya, yang standar yang memang itu. Ya kalau kita bisa bilang ya medical grade ya.
Oke, jadi melindungi diri dengan baik ya. Sekarang banyak pro kontra tentang vitamin D. Menurut Ya. Dokter Theo, berapa IU yang bagus untuk tubuh yang tidak dalam keadaan sakit? Ya ini visi banget ya, benar-benar orang bisa salah untuk mengerti dengan vitamin D. Saya coba untuk menjelaskan lagi nih. Sebenarnya vitamin D itu adalah marka fungsional kita. Jadi artinya kalau kita pertama kali dalam ini, kita iseng aja, kita nggak makan kalau vitamin D, nggak apa gitu. Cek vitamin D kita berapa. Kalau kita vitamin kita ini jelek, itu sejelek itulah hidup kita. Gitu loh. Mungkin nggak lulus kali ya gitu ya. Kita minimal kan kita lihat defisiensi itu adalah kurang dari 30. Tetapi berapakah yang akan jadi, ntar balik lagi, berapakah untuk menjadi tubuh untuk yang tidak sakit? Saya tidak tahu sih sebenarnya berapa. Tetapi ini menjadi suatu marka gambaran. Vitamin D adalah satu vitamin yang bersifatnya sebenarnya adalah kayak hormonal sebenarnya. Ya, jadi most likely saya lebih senang menyebutnya dia adalah hormonal karena dia adalah atur untuk kalsium, bagaimana kalsium itu untuk bekerja. Kalsium itu dibutuhkan dari kepala sampai kaki. Jadi kalau masalahnya dan dia ada pentingnya adalah sebenarnya mulai dari otak, otot dan tulang. Ini yang sangat diperlukan. Koordinasi bagaimana menghubungkan antara otak dengan tulang dengan otot itu adalah menggunakan kontrol yang ininya, mekanisme yang dia bisa ini adalah untuk kalsium sendiri, metabolisme itu adalah vitamin D yang sangat dominan ya. Selain dibantu untuk hormon-hormonal yang lain. Dan ini sebenarnya menandakan bahwa vitamin D yang dia cukup, artinya dari 30 sampai 50, even kadang-kadang dia bisa ada orang yang ditingkatkan, tetapi itu pasti pakai suplementasi. Gitu loh. Ini adalah how good you are, dan sekarang ini bahkan di lansia sendiri sebenarnya vitamin D lebih bisa menjadi marka untuk frailty ya kalau ininya ya. Jadi kalau dia lebih jelek sebenarnya adalah lebih gampang untuk dia memiliki kerentanan di dalam untuk menjadi sakit. Oke, paham? Dan sekarang Indonesia itu jelek sekali vitamin D-nya. Artinya sepertinya kita nggak hidup sehat. Gitu loh ya. Dan ya mungkin karena perubahan pola kehidupan gitu ya, kita masuk kerja sebelum matahari nongol, pulang kerja mataharinya udah pergi gitu ya. Jadi akhirnya matahari pun menjadi ketemunya di mall. Kalau masih buka lagi sekarang. Ya. Jadi harus dicek dulu ya kadar vitamin D-nya ya, Dok. Betul. Ya. Oke, lanjut. Apa yang harus dilakukan pertama kali untuk para comorbidor? Wah, istilah baru nih. Comorbid, orang yang dengan memiliki comorbid gitu ya. Ya. Cari dokter. Nomor satunya cari dokter, konsultasi. Ya. Oke, konsultasi supaya nanti bisa dipantau dan di. Betul. Langsung ngaku aja, saya punya comorbid apa, lalu kita pikirin, lalu langsung kita masukin dia ke dalam healthcare system. Kalau saya ngerasa, saya akan konsulin. Oke. Kalau punya comorbid pada masa pandemi ini wajib tidak divaksin, wajibkah minum vitamin? Sebaiknya langkah apa saja untuk dilakukan pencegahan? Tidak ada yang wajib untuk tidak divaksin, semuanya dianjurkan untuk divaksin. Jadi vaksin itu diwajibkan setengah memaksa, tetapi kita juga kalau pilihan nggak mau, silahkan siap untuk terima risikonya. Itu aja sih. Oke. Bagaimana membedakan gejala COVID dengan gejala flu batuk biasa pada orang dengan comorbid? Awal nggak bisa. Semua gejala flu kita akan berpikir adalah COVID duluan ketimbang kita mikirin ada influenza. Itu di logikanya kami. Ya, itu membuat kita lebih gampang ya, dan kita nggak usah tarik urat ketika suruh mereka PCR ya. Karena semua orang dengan flu symptoms, kita akan semuanya untuk PCR sih pasti sekarang. Oke. Jadi cek aja PCR ya, Dok ya? Ya. Oke. Kalau LDL tinggi, apakah berpengaruh konsumsi vitamin D3 dengan mikrogramnya 50 atau 2000 unit dan suplemen B-Kom C? Jawaban jujurnya saya nggak tahu. Beneran, nggak tahu. Tapi LDL tinggi itu resiko tinggi. Jadi yang di sana. Nah, konsumsi vitamin D-nya mau 1000 atau enggak 1000, sebenarnya kita lihat adalah seberapa jeleknya kualitas hidupnya dia, dan kita mau masukin suplementasi itu, seberapa dia akan bisa diutilize sama tubuh dan functionnya jadi menarik. Saya tidak suka ngelihat kadar, saya lebih senang untuk melihat adalah functionalnya. Tapi masalahnya marka kita untuk melihat functional, kalau ini kan cuma ngelihat kadarnya. Jadi how good you are after vitamin D-nya tercapai, itu menjadi functionalnya. Untuk melihat functionalnya, ini agak susah, mungkin suruh tes kesegaran jasmani kali ya.
Nah, gitu loh. Kalau dia nggak ambruk saat tes kesegaran jasmani, mungkin baru kita disebut adalah di titik itu adalah orang-orang yang cukup healthy ya, dan cukup fit artinya. Fit dalam mengatasi hidup di tengah pandemi ini. Oke, kita lanjut. Saya mantan penderita PPOK, saturasi biasa 90-an. Bagaimana membedakan gejala COVID dengan gejala COVID mengingat penderita COVID saturasinya turun? Oke, sebenarnya PPOK nggak pernah mantan, karena ini penyakit yang akan degeneratif di bawah sampai selesainya. Sorry to say ya. Jadi saya langsung ngetek di situ dulu deh. Dan saturasi kalau 90-an, kepala saya udah mulai, ini paru-parunya tinggal sisa mungkin 30-40% gitu loh. Jadi mengembangkan parunya dengan kemampuan untuk ekspirasinya dan recoil dari paru-parunya ini akan sangat berat gitu ya. Membedakan, kalau turun ingat aja COVID dulu deh yang pertama kali. Karena apapun di saat ini, biasanya orang PPOK itu akan turun kalau terkena infeksi. Biasanya infeksi saluran nafas. Ya, saluran nafas mulai dari saluran nafas atas atau kena asap aja dia bisa turun gitu loh. Ya, maka saat ini, di tengah yang saat ini, COVID-nya lagi merajalela, setiap kali ada saturasi turun, COVID-in dulu aja. Setuju, Dok. Jadi COVID dulu ya yang dipikirkan, baru yang lain-lain belakangan. Apakah masih ada pertanyaan? Oh, masih ada. Oke. Tindakan sebagai pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki komorbid jika yang bersangkutan mengalami gejala yang mengarah ke COVID? Ask and test. Konsul and test. Konsul ke dokter and test. Oke. Ya, jawabannya masih sama ya Bapak Ibu ya, konsul dan dites COVID atau bukan. Apakah masih bagus menjalani olahraga di luar rumah karena varian Delta yang saat ini lebih berbahaya? Dan apakah saat olahraga memakai double mask sesuai yang dianjurkan? Maka ini visi banget, ini jadi kacau nih. Jadi saya coba lihat ya. Kalau olahraga di luar rumah tapi banyak orang berkerumun, bahaya. Kita nggak tahu mana yang ada tulisan kepala COVID-nya, ada yang nggak. Itu yang saya nggak tahu. Otomatis kalau kita nggak tahu COVID-nya di mana, kita olahragalah sendiri. Ketika olahraga sendiri, apalagi kita mulai olahraga yang mulai moderate to high intensities, kalau kita pakai masker, kita yang pingsan duluan sebenarnya. Oke, jadi kalau mau olahraga, palingnya kalau mau double masker, itu adalah relatif low to moderate. Ya, jadi yang itu ya. Tapi kalau dia udah biasanya mainnya adalah dengan high intensity atau dia memang di sana, ya palingan kita olahraga singkat, ada paparan matahari, lakukan dengan yang ini, palingan kita bisa melakukan sekitar 20 menitan tapi sendiri. Silahkan. Yang saat ini relatif kita stop dulu adalah olahraga permainan yang melibatkan banyak orang. Tapi kalau mau olahraga sendiri, saya harus bilang wajib dikerjakan. Oke. Teman meninggal setelah negatif PCR, 14 hari sebelumnya positif, tiba-tiba drop. Itu kenapa ya, Dok? Kirim dulu ke forensik, saya butuh untuk otopsi, baru saya bisa jawab. Tapi kemungkinannya adalah orang ini memiliki komorbid. Dia kena COVID, biasanya ini adalah yang saya bilang, komorbidnya dari cardiovascular disease, hipertensi atau apapun. Ketika dia mengalami COVID, dia sembuh, bukan berarti pembuluh darahnya tidak ada yang tersumbat. Ini biasanya ada pembuluh darah yang sudah tersumbat. Terus kemudian dia masih ada pasca inflamasinya dan terjadi namanya plaque rupture. Lalu dia akan terjadi gagal jantung dan death. Ini biasanya ada penyebab kematian yang relatif sifatnya adalah vaskuler ya, baik itu cardiovascular disease maupun cerebrovascular disease. Mungkin di situ. Tapi kalau kenapa matinya saya harus otopsi sih. Baru kira-kira ya Dok ya, seperti itu ya. Ya kalau pakai cenayang mungkin begitu gitu ya, tapi saya nggak bisa membenarkan. Oke. Saya umur 66 tahun, saat ini sedang isoman, sudah 8 hari tes antigen positif, saya punya komorbid polisitemia. Saat ini saturasi 98%, nadi 96, temperatur sudah turun. Apa yang harus saya perbuat agar komorbidnya tidak terpengaruh? Oke, pertanyaan saya, dokter penanggung jawab atau dokter pendampingnya siapa? Silakan dikonsultasikan ya. Jadi kalau ngelihat dari status gambaran begini, saya kalau ngasih agak hati-hati juga nih ngasih ininya. Saat ini sih kalau untuk menenangkan statusnya ringan, gitu ya. Tapi tetap harus konsultasi karena ya ini saya bilang
kita nggak cukup punya data bagaimana mengamati penyakit ini pada orang-orang yang aneh-aneh gitu loh. Ya. Dan kita harus lihat, setidaknya dokter itu akan coba untuk masuk dengan saya pemantauan. Satu, karena orang-orang memiliki ini gangguan darah sih. Filositemia tuh minimal darahnya kebanyakan untuk angkut oksigen. Itu good things-nya lah gitu ya. Tapi bagaimana di mana setiap kali ada orang dengan positemia, yang saya khawatirkan adalah proses bekuan darah. Karena ini akan terganggu. Dan tergantung juga obat-obatan, daripada dia minum obat-obatan aneh-aneh yang lain, malah jadi kita nggak bisa bertanggungjawabkan dan saya nggak bisa tracking lagi. Sejatinya sih ini konsul, lihat, pantau. Oke. Jadi sebaiknya ada dokter yang mendampingi ya, Dok ya? Iya. Oke. Apabila orang sakit di swab PCR beberapa kali negatif, beberapa kali ronsen normal, tapi semua lab mengarah jelas ke diagnosa COVID-19 seperti fungsi ginjal turun, D-dimer CRP ferritin tinggi, white blood count turun. Ini kayaknya yang konsul dokter nih ya. Dan lalu apakah bisa orang sakit tersebut didiagnosa COVID-19? Kalau kita nggak ketemu PCR COVID-19 ini nggak bakal bisa kita masukin dalam kategori penyakitnya gitu loh. Walaupun gambaran klinisnya lebih mengarah ke sana, karena ini sepertinya kita harus mengarahkan ini another viral yang lain, gitu loh. Ya ini masih ada beberapa hanta juga misalnya begini, yang dimana adalah fungsi ginjal yang turun. Tetapi biasanya COVID itu nggak directly mengganggu ginjal gitu loh. D-dimer tinggi nggak menjadi gambaran, ferritin tinggi juga ada menandakan inflamasi. Tolong pikirkan adalah gambaran yang sekarang udah mulai musim hujan yang kagak jelas, naik turun itu antara lepto atau hanta bisa menjadi salah satu alternatif diagnosa. Oke. Check up terakhir setahun yang lalu semuanya baik, usia 57 tahun, ada Parkinson sejak 44 tahun. Neurologis. Ya, boleh divaksin ini, Mas. Boleh divaksin ya. Oke, Bapak Ibu. Ini pertanyaannya, apakah masih ada? Ya, karena waktunya terbatas dan pertanyaannya masih banyak, kita batasin mungkin satu slide ini lagi ya, Dok ya? Boleh. Boleh ya? Oke. Lanjut. Slide yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Saya wanita 51 tahun dengan rheumatoid arthritis, thalassemia beta minor. Apakah bisa divaksin? Vaksin yang cocok apa? Sama tadi boleh apapun ya. Boleh. Kalau mau tenang-tenang ya pakai Sinovac lah. Oke. Ibu saya sedang kena COVID. Usianya 65 tahun, sedang isoman, ada komorbid diabetes dan hipertensi. Hari ini hari ke-6 sejak awal gejala. Apakah boleh dikatakan sudah lewat masa kritis? Kondisi ibu sudah mau makan, demam naik turun, pusing yang terus-terusan, masih lemas, kadang mual, tapi sudah nggak muntah. Gejala awal muntah-muntah terus, tapi sekarang mual saja. Oke, pertanyaan saya sama. Konsul ke dokter, ada yang pantau. Saat ini kondisinya, ini titik ke-6, hari ke-6, dari gejala awal, masih akan, it's still a long journey, 1 mingguan lagi ya. Ya. Well, ini masih jadi roller coaster. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi pada esok gitu loh. Cannot predict di titik ini. Hari ke-6 masih belum bisa diprediksi ya dok ya? Nah, kecuali saya punya marka yang segambreng gitu ya, termasuk panel sitokain saya punya, mungkin saya punya agak data yang saya bisa interpretasi gitu. Kalau cuman data begini, wah ini mah kacau nih. Ada nggak sih dok hari keberapa gitu, misalnya hari ke-10 atau hari ke-14, kalau saturasi oksigennya bagus, udah aman terus gitu? Nggak terlalu ya, saya agak-agak nggak berani terlampau overestimated, nanti itu overconfidence. Oke. Nah, nomor 1 dokter itu musuhnya mesti diketok dulu adalah overconfidence yang di kepalanya itu loh. Ya, jadi tetap harus waspada dan tetap dipantau ya dok ya? Iya. Oke. Usia 59 tahun, check up terakhir awal 2019, klep jantung tidak bisa tertutup rapat. Saya sering merasa kalau jalan buru-buru, nafas pendek. Sampai saat ini karena COVID, saya belum ke dokter spesialis jantung untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Bagaimana saya harus menjaga diri supaya bisa lebih tahan dan tidak mudah terinfeksi COVID? Saya sudah vaksin 1-2. Kayaknya sih gambarannya kalau lihat dari kasusnya sih MVP ya ini. MVP sih nggak terlalu ya, tapi kadang-kadang suka ya memang ada hal yang kita nggak predik. Biasa relatifnya ini oke sih.
Tapi kalau dia memang agak terburu-buru, biasanya orang-orang MPP itu sering nggak enak sih jantungnya ya. Capek, nyeri gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang sering panik duluan. Jadi seringkali ya overlap lah gini dengan kondisi psikologiknya sih sebenarnya. Tapi which is sebenarnya tenang aja dan bukan termasuk orang-orang yang kita akan taruh dengan kepala kita concern gitu loh. Konsul jantung boleh, sekarang kan relatif udah bisa dengan telekonsultasi. Jadi jantungnya biasanya dokternya akan ya bilang obatnya gimana gitu. Orang jantung tuh paling enak sih sebenarnya. Obatnya gimana? Kalau enggak ya paling kapan ke rumah sakit, kita cari amannya dulu, paling di eko sedikit gitu. Ya udah habis itu udah biasanya lebih stable. Oke. Lanjut ya dok, saya usia 74 tahun, sudah 2 dosis Sinovac awal April dan Mei. Apakah bagus untuk injek dosis ketiga Pfizer? Kalau kalau dapat saya juga pengen sih dosis ketiga itu. Jangan kata saya yang berdebar untuk di frontline kalau bisa dapat dosis ketiga sih. Cuman apakah Pfizer mau RNA, mau Moderna, mau apa? It is too soon to say gitu ya. Tetapi mulai ada ya beberapa relatif small trials yang menandakan bahwa kalau kita cocktail nampaknya lebih oke, tapi siap-siap dengan efek sampingnya, kipinya akan lebih sedikit meningkat. Outcome overall too soon to say. Kita nggak tahu. Kita mesti reevaluasi lagi seberapa besar efikasinya kalau sudah menjadi 3. Nampaknya sih sekarang trennya mungkin akan jadi 3, sedangkan si Pfizer sendiri juga mulai mau menggerakkan untuk dia di-approve untuk menjadi 3 gitu. Kan sekarang ya protection kita akan meningkatkan ketika kita pakai gitu menjadi 3. Kalau efikasinya bisa naik menjadi 70, 80 gitu dari yang awalnya 67, why not gitu loh. Tapi harus kita lihat jangan banyak-banyak varian ya, nanti varian yang dipantau tuh jadi tambah pusing kita gitu. Jadi otomatis varian yang mengerikan itu yang cukup saat ini ya, itu adalah varian of concern. Jangan sampai nongol adalah varian of high consequence. Tepok jidat saya langsung. Karena itu bisa escape ya. Tapi saat ini yang kita syukuri belum ada ya yang namanya varian of high consequence. Oke. Pertanyaan terakhir dok, saya aritmia sejak 2005, sekarang usia 46 tahun lalu denyut jantung tiba-tiba berdenyut cepat 220. Bagaimana resiko saya terkait COVID? Apakah saya bisa divaksin? Ya kalau dari kasus sih ngelihat begini kayaknya SVT ya. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau lihat begini sih aman ya. Tapi kalau mau amannya tanya dulu dokter jantungnya bener nggak diagnosa saya. Kalau Senayang sih ngelihatnya SVT mah aman lah. Oke, ya Bapak Ibu, sebenarnya pertanyaannya masih ada beberapa, cuma kita minta maaf karena waktunya terbatas. Harus kita stop sekarang ya. Kita bersyukur sekali untuk Dr. Theo yang sudah menemani kita malam hari ini, memberikan edukasi tentang COVID-19 dan komorbid. Yang saya simpulkan, COVID itu ada sebagian yang akan berat, terutama yang usia lanjut dan ada komorbid. Mungkin dari Dokter Theo mau memberikan kata-kata terakhir, take home message buat Bapak Ibu kita semua. Ya, kita semua belajar lah dengan COVID ya. Tetapi memang saat ini ya tiba saatnya di mana memang hal yang dulunya kita coba antisipasi ya mendarat juga sih tetap. Jadi ini adalah di mana kita akan mengalami suatu pandemik, di mana kita akan mulai menaiki bukit, di mana sampai akan kepada puncaknya. Disinilah kita akan melihat bahwa true COVID itu akan menunjukkan wajahnya, gitu ya, dengan angka kesakitan yang begitu tinggi, dengan varian yang begitu banyak, gitu ya, termasuk varian terhadap kasus per kasus. Ya setidaknya kita akan coba menjadi bijak lah di saat-saat ini. Biarkanlah kita berbijaksana dan dokter juga belajar untuk lebih memeras otak dan pikiran ya. Well, ya memang tantangan sangat berat gitu ya di sini. Kita sama-sama ambil peranan masing-masing, lalu kita akan berjalan bersama. Jadi jangan kita ngomong soal komorbid sebenarnya. Sepertinya kita harus berbicara bagaimana kita sebagai manusia bergandengan tangan menjadi co-partner di dalam hari ini. Jadi, dan kita jangan lupa, kita juga bukan berjalan sendiri, tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya untuk mengarahkan kita kepada tempat di mana yang Dia janjikan. Terima kasih. Salam sejahtera buat saudara-saudara, stay safe, dan tetap bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan anak Allah. Terima kasih.
Terima kasih Dr. Theo. Untuk menutup acara kita malam hari ini, sekaligus warta, saya minta kesediaan Evangelis Erik Susanto. Ya. Terima kasih Dr. Yeni dan Dr. Theo. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua menutup rangkaian daripada seminar kita edukasi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kemurahan-Mu kami dapat diperlengkapi Tuhan pada hari ini. Engkau telah mengutus hamba-Mu, Kau telah memperlengkapi beliau Tuhan, Dr. Theo, sehingga dia boleh menjelaskan pada setiap kami yang ikut pada malam hari ini tentang komorbid Tuhan. Biarlah pengetahuan yang kami dapatkan ini sungguh menolong setiap kami untuk dapat bersikap lebih bijak lagi ketika kami harus menghadapi situasi yang tidak mudah di tengah pandemi ini. Hamba berdoa Tuhan buat setiap orang yang mengikuti Zoom ini, mungkin ada yang sedang terkena COVID dan bergumul dengan komorbid mereka Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan, biarlah Tuhan yang melawat mereka dan menolong mereka. Biarlah Tuhan hadir di dalam perjalanan hidup mereka, sehingga mereka bolehlah mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Meskipun di tengah sakit penyakit, mereka tetap tenang, karena ada Tuhan yang berjalan beserta dengan mereka. Dan kami rindu dalam diri mereka ada satu kepastian bahwa Tuhan menolong mereka Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan Yesus hadir dalam hidup mereka dan mengubahkan setiap mereka Tuhan. Inilah doa kami dan kami mau melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan juga istirahat kami malam ini ke dalam tangan-Mu. Berkati Dr. Theo, Dr. Yeni yang telah memimpin di dalam seminar pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang melimpahkan mereka dan kasih berkat daripada Engkau Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mohonkan semua ini. Amin.